Untuk menyelamatkan gadis yang paling saya cintai. Saya memilih untuk mengkhianati saat dia mencintai saya sepenuh hati. Semua orang mengutuk saya sebagai pria buruk hati dan tidak berperasaan. Dan saya tetap tidak peduli. Meninggalkannya. Memilih untuk menjadi seorang penguji coba obat. 3 tahun kemudian mengakhiri karir sebagai penguji coba. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah meminta maaf padanya. Tapi pergi ke pusat pelayanan pemakaman. Karena 3 tahun sebagai penguji coba. Organ saya sudah sangat gagal. Kini hanya tersisa 1 bulan waktu untuk hidup. Saya tidak ingin dia mengetahui lagi tentang saya yang sengaja berpura-pura mengkhianati. Kebenaran dari drama itu. Hidup seumur hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Jadi saya ingin membawa rahasia ini pergi darinya selamanya. Tuan Fang. Total biaya paket pemakaman yang Anda pesan adalah 86.000. Saya melihat kartu bank di tangan saya. Saya hanya memiliki 50.000. Tidak menyangka sekarang bahkan memilih cara mati yang diinginkan. Bagi saya adalah kemewahan. Saya menyerahkan kartu bank. Saya hanya punya 50.000 sementara. Apakah sisanya bisa dibayar beberapa hari lagi? Petugas mengatakan, selama dilunasi dalam sebulan, tidak masalah. Menghasilkan 36.000 dalam sebulan adalah hal yang sangat sulit. Namun ada satu cara yang mungkin bisa dicoba. Saya tiba di depan pesta perhiasan terbesar saat ini. Karena tidak punya undangan. Saya dihentikan oleh petugas keamanan di pintu. Menunggu di pintu selama 3 jam. Orang di dalam akhirnya keluar. Bai Ningbing menggandeng Tong Jinheng. Melangkah keluar dengan anggun. Di samping, seorang pemuda memuji. Jinheng, Bai benar-benar baik padamu tanpa kata. Cincin senilai 80 juta berhasil dibeli. Matanya tidak berkedip. Tong Jinheng terlihat manis. Mingbing berkata, menikah hanya sekali. Semua hal harus memberikan yang terbaik untukku. Ini adalah janji untuk tidak bercerai. Melihat mereka akan naik limusin hitam yang panjang. Aku berteriak untuk menghentikan Bai Ningbing. Bai Ningbing mendengar suara. Sebaik dia menoleh dan melihatku. Berbagai emosi muncul dalam matanya. Akhirnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Aku berjalan di depannya. Mengangkat seutas kalung kerang dari pergelangan tangan. Tangan ini menghadap Bai Ningbing. Sekarang aku akan menukarkan kalung ini dengan 36.000 yuan. Kalung ini dibuat dengan tangan ketika kami baru mulai berpacaran di pantai. Bai Ningbing memungut kerang dan membuatnya sendiri. Dia bilang, Ayuan, kau percaya padaku. Nanti kamu bisa menggunakannya untuk menukarkan barang paling berharga di dunia denganku. Bai Ningbing merebut gelang di tanganku. Tatapannya seolah ingin memakanku hidup-hidup. Fang Yuan sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu datang mencariku. Hanya untuk meminta uang. Aku menundukkan kepala menghindari tatapannya. Jika tidak bisa, ya sudah. Lagi pula aku juga tidak berharap banyak. Aku hanya ingin melihatnya lagi sebelum mati. Mengingat baik-baik penampilannya. Setelah itu aku sensou kembali untuk mengambil gelang kerang. Namun Bai Ningbing langsung melempar gelang itu ke tanah. Aku segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi Bai Ningbing menginjak punggung tanganku. Aku tidak bisa menahan rasa sakit dan berteriak. Sepatu hak tinggi Bai Ningbing menginjak tanganku dengan keras. Kerang. Hancur. Serpihan tajam menusuk telapak tanganku. Apakah sakit saat darah mengalir deras? Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan luka yang pernah kamu berikan padaku. Banyak orang berkumpul di sekeliling. Mereka berbisik. Dia adalah lelaki brengsek yang pernah meninggalkan Baizon. Saat itu, Baizon masih berjuang. Tiba-tiba mengalami gagal jantung. Harus diganti baru agar bisa hidup. Setelah dia tahu, langsung meninggalkan Baizon. Mendapatkan gadis kaya dan pergi ke luar negeri. Sangat mungkin sekarang dia merasa sangat menyesal. Begitu tidak tahu malunya mendekati. Benar-benar hina. Kalau saya jadi Baizon, saya pasti akan membuatnya menderita. Apa yang mereka katakan adalah fakta. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran yang tersembunyi di balik fakta itu. Dulu Bai Ningbing sangat membutuhkan penggantian. Saya telah berjuang keras. Akhirnya menemukan jantung yang cocok untuk Bai Ningbing. Pasangannya adalah orang yang tidak sadar. Ayahnya adalah seorang penggila penelitian obat. Satu-satunya permintaan untuk menyetujui Juan Xian jantung anaknya adalah agar saya bersedia menjadi penguji obat mujarab yang baru ia kembangkan. Saya tahu Bai Ningbing pasti tidak akan setuju saya ikut uji obat. Jadi saya mencari seseorang untuk bekerja sama.
Bermain peran selingkuh meninggalkannya. 3 tahun menjadi penguji obat. Tubuh saya hancur karena obat. Gagal organ ganda yang serius. Dokter mengatakan saya tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Bai Ningbing semakin menekan kakinya. Saya kesakitan sehingga seluruh lengan saya bergetar. Saya menatap Bai Ningbing. Dengan sedikit senyuman sinis di mata saya. Bingbing, kamu seperti ini membuatku berpikir bahwa kamu masih mengingatku. Bai Ningbing menendang saya sampai jatuh ke tanah. Apakah kamu juga berhak merasakan nyeri tajam di dada? Wajah saya pucat, menggigit gigi saya. Tidak membiarkan diri saya mengeluarkan suara mengeluh. Aku jongkok di tanah. Mengambil perlahan gelang kerang yang hancur. Masukkan ke dalam saku. Bersiap untuk pergi. Seorang wanita kaya berpakaian mewah. Namun menghalangi jalan aku. Dia memegang setumpuk uang. Kudengar dulu kamu rela tidur dengan orang lain demi 10.000. Sekarang di sini adalah 10.000. Kau telanjang. Tunjukkan betapa murahnya tubuhmu. Kerumunan segera tertawa. Melihat aku tak bergerak. Seseorang lagi melempar uang 10.000 padaku. Kalau merasa uangnya sedikit, aku tambah 10.000 untuk kau telanjang. Orang-orang langsung bersorak. Telanjang, telanjang, telanjang. Rasa malu menjalar ke wajahku. Menghantamku dengan rasa hina. Aku ingin pergi. Tapi dikelilingi orang-orang. Di samping, Tong Jin Heng menggenggam tangan Bai Ningbing. Ningbing, mari kita pergi. Pria seperti ini sama sekali tidak pantas untuk kamu lihat. Bai Ningbing dan Tong Jin Heng hendak naik mobil. Tiba-tiba, seseorang di sana merobek bajuku. Seorang pecundang masih berpura-pura suci. Telanjang dia. Biarkan semua orang lihat. Aku berjongkok di tanah, erat memeluk diriku sendiri. Tapi bajuku sudah robek. Pandanganku mulai kabur. Aku seolah kembali ke masa kecilku, di panti asuhan saat dibuli. Tapi kali ini tidak ada yang datang menyelamatkanku. Aku sendiri yang mengusir. Dia yang selalu melindungiku. Semua pergi. Dengan teriakan marah Bai Ningbing. Mengusir semua orang. Segera setelah itu, sebuah jaket yang hangat menutupi tubuhku. Di mana Li Xia? Kau meninggalkanku dan pergi ke luar negeri bersamanya. Dia biarkan kamu hidup seperti ini. Aku melihat perhatian terhadap diriku di matanya. Aku berkata dengan wajah pucat. Dia bermain cukup lama lalu melepaskanku. Tapi aku juga awalnya demi uangnya. Aku juga tidak dirugikan. Kali ini 10.000. Bai, mau coba? Bai Ningbing mendorongku ke tanah dengan keras. Kau begitu hina. Begitu butuh uang. Dia langsung menyuruh asistennya membawanya. 100.000 langsung dijatuhkan ke arahku. Sudut tajamnya menggores pipiku. Dengan paket bulanan pasti ada diskon, kan? Mulai hari ini, kau adalah pelayanku. Bulan ini saya akan bermain perlahan. Lepaskan kalimat ini. Bai Ningbing pun pergi bersama Tong Jin Heng naik mobil. Saya perlahan mengumpulkan 100.000 yuan yang terjatuh di tanah. Sambil bercanda tentang keberuntungan saya masih cukup baik. Baru 1 hari sudah cukup untuk mendapatkan uang tujuan saya. Saya membawa uang itu kembali ke pusat pemakaman. Setelah membayar, naik taksi ke alamat yang ditinggalkan oleh Bai Ningbing. Baru saja tiba di Chanshan Huxiao. Seorang pelayan memberikan saya seragam pelayan. Segera ganti pakaian. Bai Zong berkata, suruh kamu jaga malam di depan pintunya malam ini. Saya mengganti pakaian. Tiba di kamar tidur lantai 2. Belum mendekati pintu. Saya sudah mendengar suara rintihan dari dalam. Saya terdiam. Sosok-sosok itu tampak seperti menjadi pedang tak terlihat. Setiap luka terasa menusuk di hatiku. Langkahku panik ingin melarikan diri dari pintu kamar. Tapi tiba-tiba terbuka. Bai Ningbing. Memakai piyama. Di lehernya yang telanjang penuh dengan jejak ciuman. Dia memandangku tajam. Mendengarkan di luar pintu. Rasa senang orang lain bagaimana? Aku tahu Bai Ningbing ini sedang membalas dendam padaku. Dulu aku tak boleh menunjukkan kelemahan. Tuan Tong terdengar agak sulit melepaskan diri. Aku mengangkat tangan memeluk pinggang Bai Ningbing. Bai sudah mengeluarkan banyak uang. Aku sangat ingin mengajar langsung. Bai Ningbing menggenggam daguku. Dengan marah berkata, sungguh tidak berharga. Bukan? Selama ada uang. Kamu mau apa saja? Aku tersenyum dengan menggoda. Itu hal yang wajar. Siapa yang akan berhadapan dengan uang? Bai Ningbing tiba-tiba mendorongku. Aku membenci pria seperti kamu.
Tapi aku rasa hewan tidak akan merasa jijik. Aku belum mengerti maksud kata-katanya. Tiba-tiba Bai Ningbing dengan suara dingin memerintahkan. Bawa dia ke halaman belakang untuk dimainkan oleh Saibo. Segera dua pelayan datang menyeretku ke halaman belakang. Sesampainya di halaman belakang, aku baru sadar. Saibo adalah anjing Mastiff Tibet yang ganas. Melihat gigi besar yang ditunjukkannya, aku tak bisa tidak bergetar. Saat kecil aku digigit anjing di panti asuhan. Aku selalu memiliki ketakutan yang dalam terhadap anjing. Tidak, aku tidak mau masuk. Saya memohon kepada pelayan yang ada di samping. Lepaskan saya. Tolong, lepaskan saya. Suara dingin Bai Ning terdengar dari belakang. Fang Yuan, bukankah kamu bisa melakukan apa saja demi uang? Kenapa sekarang kamu takut? Sisa-sisa akal sehat mengendalikan otak saya. Saya menahan getaran dan berkata, saya demi uang, bisa melakukan apa saja, tapi terlalu menyimpang. Hidup yang perlu bayaran. Uang yang kamu berikan tidak cukup. Bai Ning berteriak dengan marah. Saya akan tambahkan 100.000. Masukkan pria ini ke dalam penjara. Pelayan dengan keras mendorong saya ke dalam kandang. Menguncinya. Mastiff Tibet segera mendekati saya dengan langkah garang. Saya menggenggam kandang. Ketakutan dan keputusasaan menguasai seluruh alasan saya. Kekuatan batin saya hancur. Tidak bisa lagi tetap tenang. Saya melihat ke arah Bai Ningbing. Berkata dengan penuh harap. Bai Ningbing. Saya salah. Saya salah. Tolong biarkan saya keluar. Bai Ningbing melihat saya, pria yang pernah menyakitinya. Kini berlutut di hadapannya, menangis dan bertaubat. Namun di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa balas dendam. Yang ada malah, tiba-tiba, saya berteriak kesakitan. Anjing Tibet menggigit betis saya. Rasa sakit dan ketakutan membuat saya pingsan. Ketika Tong Jin Heng datang dengan pakaian baru, melihat pengawal menggendong saya, Bai Ningbing berlari seperti orang gila di sampingnya. Bahkan tidak menyadari telah menjatuhkan dia ke tanah. Tatapannya menempel pada saya dengan penuh kemarahan. Ada beberapa kali kebencian melintas di matanya. Saya membuka mata lagi. Menjawab saya terbaring di atas ranjang yang empuk. Luka di betis saya sudah diperban. Tong Jin Heng berdiri di samping tempat tidur saya. Melihat saya terbangun. Suaranya tajam. Mempertanyakan. Fang Yuan, mengapa kamu masih kembali? Tahun itu kamu meninggalkan uang hantu yang sakit jantung. Meninggalkannya sendirian di rumah pernikahan. Apakah kamu tahu bahwa dia hampir mati? Ketika saya tiba di sana, dia terbaring seluruh tubuhnya memuntahkan darah. Masih menyebut namamu. Juga itu adalah takdirnya yang tidak seharusnya berakhir. Saya baru saja membawanya ke rumah sakit. Lalu ada dokter yang datang untuk memberitahu. Telah menemukan jantung yang cocok untuknya. Namun, hal pertama yang dia lakukan setelah operasi jantung adalah mencari kamu. Dia bilang dia sudah sembuh. Jadi kamu tidak akan membencinya. Dia akan berusaha keras untuk mendapatkan uang. Memberi kamu kehidupan terbaik. Tapi kamu pergi berfoya-foya dengan wanita kaya ke luar negeri. Kamu tahu betapa putus asanya Ningbing saat itu di bandara. Air mata mengalir dari mataku. Selama 3 tahun, penderitaanku tidak kalah dengan Bai Ningbing. Saya terjebak di laboratorium yang tidak terlihat cahaya. Tidak bisa keluar. Setiap hari hanya obat yang tidak ada habisnya dan eksperimen obat yang tidak ada ujungnya. Saya menemani Ningbing. Butuh 3 tahun untuk masuk ke hatinya. Sekarang kami akhirnya akan menikah. Tapi, pria ini malah datang lagi demi uang untuk mengganggu Ning. Bibirku bergerak-gerak. Aku ingin bilang bahwa aku bukan untuk uang. Aku hampir mati. Jadi ingin datang untuk melihat Bai Ningbing untuk terakhir kalinya. Tapi pada akhirnya aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tong Jin Heng berkata dengan suara keras. Aku pasti tidak akan mengizinkanmu, pria pemalas yang kejam ini, tetap berada di sisi Ningbing. Setelah itu dia menarikku dari tempat tidur. Kemudian kepala dia menghantam dinding. Darah merah segar keluar dari dahinya. Bai Ningbing mendengar suara itu dan berlari masuk ke dalam rumah. Segera membantunya berdiri. Dengan cemas bertanya kepada Jin Heng. Apa kabar kamu? Tong Jin Heng bersandar di bahu Bai Ningbing. Dengan lemah berkata. Milisi yang mendorongku. Aku tertegun di tempat. Aku tidak menyangka Tong Jin Heng akan menjebakku dengan cara ini. Akan membuka mulut untuk membela diri. Bai Ningbing langsung mengangkat tangan dan memukul wajahku.
Tatapannya begitu dingin dan menakutkan. Jika terjadi sesuatu pada Jin Heng, aku akan membuatmu membayar nyawa. Setelah mengatakannya, dia segera memeluk Tong Jin Heng dan berlari ke rumah sakit. Aku terjatuh ke tanah. Nyeri hebat terasa di perutku. Aku terlipat karena rasa sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hati. Bai Ningbing membenciku. Bahkan ingin membunuhku. Bukankah ini yang aku inginkan? Mengapa aku merasa sedih? Ingin segera mati. Entah sudah berapa lama. Pelayan membawa orang-orang masuk ke dalam kamar. Menahanku untuk pergi ke rumah sakit. Nada itu seolah-olah aku adalah seorang penjahat yang sangat tercela. Di rumah sakit, kepala Tong Jin Heng sudah dibalut perban. Wajahnya saat ini tampak pucat. Terbaring di ranjang sakit. Bai Ningbing mata dipenuhi rasa sakit. Tapi melihatku seketika berubah menjadi kebencian yang mendalam. Bersimpu dan meminta maaf kepada Jin Cheng. Aku ditekan sampai terjatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak. Saat ini aku juga menyerah pada perjuangan. Dengan tatapan dipenuhi kegelapan bertanya. Apakah itu? Asal aku minta maaf. Kau akan melepaskanku. Biarkan aku pergi. Aku benar-benar lelah. Baik fisik maupun psikologis sangat menyakitkan. Sekarang aku hanya ingin mencari tempat yang tenang. Menunggu dengan tenang akhir dari kematianku. Mendengar kata pergi. Jantung Bai Ningbing tidak bisa tidak berkontraksi sedikit. Dia mengambil cangkir di samping ranjang sakit. Menyiramkan segelas air ke wajahku. Kamu tidak berhak menawar kepada saya. Fang Yuan, kau belum membayar utangku seumur hidup ini. Saya berironi. Bai Zong. Dengan cara ini, kamu benar-benar memberi kesan bahwa ini bukan permainan. Berpacaran dan putus adalah hal yang sangat normal antara pria dan wanita. Bagaimana bisa ini berubah menjadi utangku? Kamu sama sekali tidak punya iman. Bai Ning membentak dengan dingin. Tekan dia. Dia. Sembah Jin Cheng dan minta maaf. Segera ada yang menekan kepalaku. Dengan keras terjatuh di lantai yang keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai dahiku sudah memerah. Mengeluarkan bercak-bercak darah. Masih tidak berhenti. Akhirnya, Tong Jin Cheng yang berbicara. Milisi, aku sudah tidak apa-apa. Lepaskan dia. Bai Ningbing memeluk bahu Tong Jin Heng. Jin Heng, dia memiliki pikiran jahat. Bahkan masih berani menyerangmu. Kau tidak perlu mengasihani dia. Tong Jin Heng justru melihat Bai Ningbing dan berkata, aku bukan mengasihani dia. Aku ingin kau melepaskan dirimu. Milisi sudah 3 tahun. Kau harus melupakan dia. Bai Ningbing segera berkata, Jin Heng, jangan berpikir berlebihan. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Sekarang, aku hanya ingin membalas pria berhati serigala ini. Tong Jin Heng dengan keras kepala melihatnya. Bertanya, apakah benar seperti itu? Bai Ningbing menempelkan ciuman di dahinya dengan penuh rasa sakit. Tentu saja, aku berjanji padamu. Sebelum pernikahan kami, akan membuatnya sepenuhnya pergi dari dunia kami. Tong Jin Heng hanya bisa mengangguk. Bai Ningbing berbalik melihatku yang berdarah. Memerintahkan, cari dokter untuk membalutnya. Dokter Liu yang ditarik, melihatku di tanah. Terkejut berkata, Tuan Fang, bagaimana bisa kamu? Bai Ningbing mengernyit melihat. Kamu mengenalnya? Aku terkejut. Dokter Liu adalah orang yang tahu kebenaran pertukaran tahun itu. Dia pernah memperingatkanku. Wu Li adalah seorang gila farmasi. Bahkan anak kandungnya bisa ia buat menjadi orang vegetatif. Jika kamu menjadi subjek eksperimen dia, ini sama saja dengan bertukar nyawa. Tapi aku tetap bersikeras meski harus bertukar nyawa. Juga harus menyelamatkan Bai Ningbing. Sekali Bai Ningbing bertanya lebih lanjut, maka kejadian tahun lalu tidak bisa disembunyikan. Saya langsung membuka mulut. Dulu saya dan Nona Li bermain terlalu berlebihan. Tanpa sengaja masuk rumah sakit tengah malam. Dokter Liu yang menangani darurat. Mendengar ini, wajah Bai Ningbing tampak sangat suram. Fang Yuan, kamu benar-benar menjengkelkan. Dia berkata dengan dingin. Bersihkan kamar ini dan semua orang di dalamnya. Setelah memberi perintah, dia keluar bersama Tong Jin Cheng. Jari saya menarik ujung baju Dokter Liu. Memohon. Dokter Liu, tolong jangan beritahu Bai Ningbing tentang kebenaran awal. Dokter Liu melihat saya yang dalam keadaan berantakan dan bertanya, apakah kamu berjuang untuk menyelamatkannya? Dihancurkan di laboratorium selama 3 tahun. Sekarang hidupku tidak lama lagi. Masih disalahpahami oleh dia.
Apakah kamu benar-benar pantas seperti ini? Sudut bibirku menunjukkan senyuman pucat. Tatapanku sekuat waktu itu. Layak sekali. Sekelompok perawat yang mengenakan pakaian pelindung membawa desinfektan masuk, menyemprotkan banyak ke seluruh tubuhku dan ruangan. Aku tersedak oleh banyak asap hingga air mata mengalir. Dokter Liu menghela nafas dalam-dalam, memberiku selembar tisu. Kemudian dia membantuku mendisinfeksi dan membalut dahi yang terluka. Beberapa hari ke depan, Bai Ningbing tidak lagi melakukan hal-hal aneh padaku. Sungguh dia hanya memperlakukanku seperti pelayan untuk menyiksanya. Meminta aku membawa baskom air untuk melayani dia mencuci kaki. Lalu menginjak baskom hingga terbalik. Meminta aku berlutut di tanah untuk mengeringkan air. Makanan yang susah payah aku buat. Dibuangnya di depan mataku untuk dimakan anjing. Hal yang dihasilkan oleh orang kotor sepertimu hanya layak untuk dimakan hewan. Dia bahkan membawa Tong Jin Heng untuk berkeliling barang mewah. Menghabiskan puluhan juta untuk membeli seluruh toko jam tangan merek terkenal. Setiap jam tangan harus saya antar kembali ke villa. Sampai saya berlari bola-balik selama 1 hari 1 malam. Terjatuh karena kelelahan di jalan. Saat saya terbangun lagi di rumah sakit, Dr. Liu memberitahu saya, karena saya telah terlalu banyak menguras tenaga tubuh ini dalam beberapa hari ini. Tubuh saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Mungkin hanya tersisa 1 minggu hidup lagi. Saat mendengar kata-kata ini, saya malah merasa lega. Akhirnya saya bisa berhenti menggeret tubuh setengah hidup ini. Hidup dalam kerinduan yang menindas terhadap Bai Ningbing. Hanya saja sebelum saya mati, saya masih harus melakukan satu hal. Tepat ketika telepon Bai Ningbing berdering, Fang Yuan hanya pingsan karena anemia. Kapan lagi kamu mau bermalas-malasan di rumah sakit? Dia berkata seperti memerintah. Cepat bawa aku ke toko gaun pengantin romantik untuk ganti pakaian Jin Cheng. Aku turun dari tempat tidur dan bergegas ke toko gaun pengantin. Karena wajahku terlalu pucat dan menyeramkan. Aku bahkan khusus meminta perawat membantuku merias wajah sedikit untuk menutupi. Saat aku tiba di toko gaun pengantin, Bai Ningbing dan Tong Jin Cheng sudah mengganti gaun pengantin dan jas. Keluar dari ruang percobaan. Seluruh gaun pengantin didominasi oleh warna ungu muda. Sangat sempurna menggambarkan tubuh indah Bai Ningbing. Para staf di sampingnya terlihat sangat iri dan berkata, gaun pengantin ini benar-benar cantik. Dengar-dengar ini dirancang langsung oleh Bai Zong. Lavender di gaun pengantin. Semua direplika 1:1 dari Provence. Aku terdiam di tempat. Bola mataku tak bisa menahan air mata. Gaun pengantin ini mirip dengan yang pernah aku desain untuk Bai Ningbing. Bai Ningbing benar-benar membuatnya. Tapi saat dia mengenakan gaun pengantin, orang yang ingin aku nikahi bukanlah aku lagi. Bai Ningbing dengan perhatian mengatur pakaian Tong Jin Heng. Ketika dia berbalik, pandangannya menyentuhku. Kelembutan berkurang. Wajahnya begitu segar. Masih bilang kekurangan darah. Ternyata ini adalah alasan yang kamu atur dengan dokter. Aku mengangkat tangan menghapus keindahan yang mengalir dari sudut mataku. Menampilkan senyuman yang lebih buruk dari menangis. Kamu sudah melihat melalui aku. Sebenarnya aku mau memanfaatkan kesempatan ini untuk istirahat beberapa hari. Bai Ningbing menyeringai dingin. Fang Yuan, aku menghabiskan 10.000 yuan untuk mempekerjakanmu selama sebulan. Bukan untuk membiarkanmu bersenang-senang. Cepat pergi mengambil sepatu untuk Jing Cheng. Aku berjalan mendekat. Mengambil sepatu kulit runcing yang diletakkan di rak. Menaruhnya di samping kaki Tong Jin Heng. Tong Jin Heng mengangkat kakinya dan mengenakan sepatu. Menginjak punggung tanganku dengan keras. Aku mengerang kesakitan. Tanganku. Tong Jin Heng perlahan mengangkat kakinya. Berkata dengan nada santai. Maafkan saya. Pusing. Tidak melihat di bawah kaki. Bai Ningbing melirik punggung tanganku yang biru kehitaman. Hanya seorang pelayan. Injak saja. Tidak perlu minta maaf. Bai Ningbing mendekat. Mencengkeram lengan Tong Jin Heng. Tong Jin Heng melihat Bai Ningbing. Matanya penuh dengan cinta yang telanjang. Pelanggan yang lain juga sangat peka datang untuk merapikan gaun Bai Ningbing. Hatiku terasa pahit. Diterpa beberapa orang hingga tertekan ke samping. Dengan ekspresi murung keluar dari ruangan. Saya baru saja berjalan beberapa langkah. Lengan saya ditarik dari belakang. Bai Ningbing menyeret saya masuk ke ruang istirahat di samping. Bersembunyi. Menghalangi di depan saya. Fang Yuan, jika pada awalnya kamu tidak berselingkuh, maka semua ini adalah untukmu. Kamu pasti sangat menyesal sekarang, kan?
Menyesal? Jika saya tidak setuju untuk menjadi orang yang harus dilakukan, maka saya tidak akan menghabiskan 3 tahun tanpa harapan. Dan tidak akan berakhir dengan nasib sekarat. Tapi saya melihat Bai Ningbing yang hidup di depan saya. Merasa semuanya layak. Saya menatap Bai Ningbing. Dengan tatapan tegas saya berkata, tidak, saya tidak menyesal. Mengapa Bai Ningbing menggenggam bahu saya dan berteriak, kau meninggalkanku demi uang. Sekarang aku kaya dan berkuasa. Mengapa kau tidak menyesal? Aku mendorong Bai Ningbing. Dengan suara dingin menekan kasih sayang yang tak berujung di dalam hati. Tidak ada alasan. Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Setelah mengatakannya, aku mengeluarkan sebuah kartu bank dari tas dan memberikannya kepada Bai Ningbing. Di dalamnya masih ada 64.000. Kembali padamu. Mulai sekarang, aku bukan lagi pelayanmu. Bai Ningbing. Hubungan kita berakhir dalam sekejap. Bai Ningbing seolah kembali ke 3 tahun yang lalu. Aku memeluk Li Xia berdiri di depanmu. Dengan nada yang sama dingin dan tak berperasaan dikatakan, Bai Ningbing, aku tidak mencintaimu lagi. Mulai hari ini, hubungan kita telah berakhir. Melihat Bai Ningbing tidak berbicara, saya langsung memasukkan kartu ke tangannya. Berbalik dan pergi. Saya takut jika tetap di sini. Perasaan di dalam hati saya akan sulit untuk ditekan. Tangan saya baru saja memegang pintu. Bai Ningbing berlari dari belakang. Langsung memeluk pinggang saya. Menekan saya ke dinding. Apakah kamu mengira saya masih Bai Ningbing yang bodoh 3 tahun lalu? Jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Ingin meninggalkan saya. Apakah kamu akan meninggalkan saya? Melihat wajah Bai Ningbing yang semakin mendekat, jantung saya mulai berdebar hebat. Kamu ingin bicara tapi belum selesai. Bai Ningbing sudah mengangkat dagu saya. Mencium saya dengan keras. Saya melawan dengan keras. Tapi Bai Ningbing memeluk saya lebih erat. Bibir tergigit. Bau darah menyebar di mulut kedua orang. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Tong Jin Cheng mengenakan pakaian pengantin berdiri di depan pintu. Dia membuka matanya lebar-lebar. Tak percaya melihat 2 orang di dalam. Rasionalitas yang hilang kembali. Bai Ningbing lepaskan aku. Tatapan. Merasa bersalah melihat Tong Jin Cheng. Jin Cheng. Aku. Tong Jin Cheng. Mundur beberapa langkah. Berbalik dan berlari keluar. Bai Ningbing segera mengejarku. Sepertinya seluruh tenagaku dihisap habis. Habis. Dukungan Bai Ningbing. Meluncur di sepanjang dinding hingga jatuh ke tanah. Aku angkat tangan menutupi pipiku. Air mata tetap mengalir melalui celah jari. Aku bisa merasakan bahwa Bai Ningbing masih mencintaiku. Tapi aku tidak bisa membalas. Aku akan segera mati. Tuhan, mengapa kau harus menyiksaku dan Bai Ningbing? Tong Jin Heng berlari keluar dari toko. Berseberangan di jalan. Sebuah mobil yang melaju kencang. Menuju ke arahnya dengan cepat. Bai Ningbing dengan cepat menariknya. Tong Jin Heng melepaskan tangan Bai Ningbing. Masih ingin menerobos arus mobil. Mengapa kau menyelamatkanku? Biarkan aku mati. Dengan begitu kau bisa bersama Fang Yuan secara sah. Bai Ningbing memeluk erat Tong Jin Heng. Membawanya ke sisi. Jin Heng, dengarkan aku. Tong Jin Heng mengencangkan tinjunya. Apa yang masih perlu kau jelaskan? Tapi suara Bai Ningbing masih terdengar di telinganya. Jin Heng, sebenarnya aku benar-benar berniat untuk menikah denganmu. Tapi sejak saat Fang Yuan muncul di hadapku, hatiku sudah tidak bisa ku kendalikan. Aku benci dia. Tapi aku lebih mencintainya. Jika aku sekarang menikah denganmu lagi, ini juga sangat tidak adil bagimu. Tong Jin Heng menangis terseduh-seduh. Melihat Bai Ningbing. Ningbing, aku tidak peduli tentang keadilan. Aku hanya ingin bersamamu. Fang Yuan sama sekali tidak layak mendapat cintamu. Dia meninggalkanmu saat kamu paling tak berdaya. Dan paling butuh dia. Aku yang selalu ada di sampingmu. Ningbing. Kenapa kamu tidak bisa melihatku lebih banyak? Aku menyukaimu selama 5 tahun. Tapi aku sudah mencintai Fang Yuan selama 18 tahun. Dari pertemuan pertamaku dengan dia di panti asuhan saat aku berusia 7 tahun. Dia memberiku sepotong permen saat aku diam-diam menangis di tengah malam. Bahagia. Dalam hatiku ada sosoknya. Meskipun dia pernah meninggalkanku, aku juga tidak pernah melupakan dia. Jin Heng, maafkan aku. Aku yang tidak pantas untukmu. Tong Jin Heng berteriak putus asa. Jingbing, kau sadar sedikit.
Fang Yuan sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mengincar uangmu. Bai Ningbing menunjukkan keberanian cinta yang tulus dalam tatapannya. Walaupun dia hanya mengincar uangku, aku tetap menerima itu. Dia hanya bersyukur bahwa dia sekarang punya uang. Akhirnya bisa memberi Fang Yuan segalanya yang dia inginkan. Bai Ningbing membawa Tong Jinheng yang kehilangan arah kembali ke toko gaun pengantin. Sedang bersiap untuk mengungkapkan perasaannya padaku. Aku justru berkata lebih dulu. Sebelumnya saya bertengkar dengan Li Xia. Saya baru kembali mencarimu. Baru saja Li Xia menelepon saya untuk berdamai. Dia bahkan memesan tiket pulang ke negara gelap untuk saya. Saya sudah memutuskan untuk kembali. Saya tidak akan menghadiri pernikahan Anda dan Tuan Tong. Di sini saya mengucapkan selamat untuk kalian segera mendapatkan anak. 100 tahun kebersamaan yang baik. Saat ini, Bai Ningbing sangat marah. Namun dia terlihat sangat tenang. Selama ini saya sebenarnya dianggap apa di hatimu? Saya menahan rasa sakit di hati. Senyum sinis muncul di sudut bibir. Apakah Bai Zong benar-benar ingin saya mengatakan itu begitu jelas? Tentu saja sebagai cadangan. Sebelumnya saya berpisah dengan Li Xia. Saya baru ingin kembali memelukmu, pohon besar ini. Sekarang Li Xia kembali dan ingin berdamai dengan saya. Tentu saja saya memilih orang yang saya suka. Sebenarnya Bai Zong juga bukan orang yang buruk. Hanya saja, diranjang terlalu konservatif. Saya lebih suka Li Xia yang bisa memuaskan saya dengan cara yang menyenangkan. Bai Ningbing mengangkat tangan dan menamparkan wajah saya dengan keras. Fang Yuan, kamu benar-benar jahat. Saya mengangkat tangan menutupi pipi saya. Dengan suara terseduh saya berkata, benar, saya memang jahat. Hal ini, Bai Zong seharusnya sudah tahu sejak 3 tahun yang lalu. Setelah berkata itu, saya mengangkat kaki untuk pergi. Bai Ningbing mengangkat tangan menghalangi jalan saya. Fang Yuan, kembalikan gelang tangan saya. Mulai sekarang, saya harap tidak akan melihatmu lagi. Saya terhenti, mengambil gelang kerang yang sudah saya hancurkan. Dan saya perbaiki. Bai Ningbing menerima gelang itu. Sekali lagi tanpa ampun menghancurkan kerang menjadi serpihan. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki lagi. Aku mendengar suara hatiku yang hancur. Aku bertanya pelan. Sekarang aku bisa pergi? Bai Ning berkata dengan suara dingin. Aku juga punya sesuatu untuk kamu. Setelah kamu menerimanya, mulai sekarang hidup atau mati, tidak ada hubungannya lagi denganku. Baik, aku menunggu kalimat ini. Setelah aku mati, semoga Bai Ning tetap sehat dan bahagia. Hidup dengan damai dan bahagia. Bai Ning menunduk dan berkata pelan kepada Tong Jinheng. Jinheng, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Dia memberi janjinya dengan serius. Setelah kembali, hanya ada kamu di hatiku. Dan hanya mencintaimu seorang. Tong Jinheng bisa merasakan betapa seriusnya Bai Ning saat mengucapkan kata-kata ini. Dia mengangguk dengan serius. Aku menunggumu. Bai Ningbing mengemudikan mobil membawaku ke toko permen terbesar di dunia. Ambil semua permen di toko ini. Pelayan mendengar permintaan ini untuk pertama kalinya. Dengan agak ragu, dia bertanya, Nona, apakah kamu yakin ini semua? Bai Ningbing mengeluarkan sebuah kartu hitam dan melemparkannya di depan pelayan. Benar, semua. Tidak lama kemudian, gudang dipenuhi kantong-kantong permen di depan kami. Bai Ningbing mengambil satu kantong besar dan menuangnya di depan. Saat Fang Yuan berusia 7 tahun. Kamu memberiku sebutir permen, mengambil hatiku. Sekarang aku mengembalikan dengan ribuan bahkan jutaan permen. Menebus hatiku. Kukuku terbenam di telapak tangan. Menggoreskan bekas darah. Menjawab dengan suara, baik. Bai Ningbing. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apa-apa satu sama lain. Benar, kita tidak berhutang apa-apa. Bai Ningbing tidak melihatku sekali lagi. Berbalik pergi dengan tegas. Sampai bayangannya sepenuhnya menghilang di tengah kerumunan. Baru aku menarik kembali pandanganku. Aku membuka permen di tanah. Satu demi satu aku masukkan ke mulutku. Sampai aku muntah dan tidak bisa berhenti. Aku berjongkok di tanah dan menangis keras. Semua rasa sakit dan cinta yang terpendam pada Bai Ningbing. Akhirnya aku meminta pegawai toko untuk mengemas semua permen ini. Diberikan kepada anak-anak di panti asuhan Jing. Hari berikutnya, aku membeli tiket pesawat. Hari ketiga menuju lokasi pemakaman yang aku tentukan. Hari keempat di Provence. Hari kelima aku memesan pemakaman bunga. Hari keenam,
Setelah mati, abu jenazah disebar di ladang lavender di Provence. Sebelum naik pesawat pada hari ke-7. Hari ke-8. Di layar besar sedang menayangkan berita tentang kecelakaan mobil. Hari ke-9. Aku langsung mengenali mobil yang hancur berantakan itu. Itu milik Bai Ningbing. Hari ke-10. Aku langsung merasa kosong. Lalu berlari ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan aku terus menelepon Bai Ningbing. Namun tak ada yang mengangkat. Aku berdoa kepada Tuhan. Memohon agar Bai Ningbing selamat. Aku rela mengorbankan segalanya. Ketika aku tiba di rumah sakit, Dr. Liu dengan serius berkata kepada Tong Jinheng, pasien telah diselamatkan. Sudah keluar dari bahaya jiwanya. Tapi matanya terkena benturan. Panjang kornea mata yang parah. Setelah terbangun, dia akan buta. Tong Jinheng seperti terkena pukulan berat. Dua tangan memegang dokter. Memohon. Dokter, tolong pastikan dia sembuh. Mata sangat penting baginya. Dia tidak bisa buta. Ingin menyembuhkannya. Kecuali melakukan transplantasi kornea mata. Tapi sekarang rumah sakit tidak memiliki donor kornea. Saya mendonorkan, saya berlari ke depan Dr. Liu. Dengan tergesa-gesa berkata, saya bersedia mendonorkan kornea. Tolong lakukan operasi segera. Dr. Liu mengernyitkan dahi. Bapak Fang, kornea tidak bisa didonorkan dari tubuh hidup. Saya berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tahu, saya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Dr. Liu tampak serius. Bahkan jika kamu sekarat, tidak ada contoh pengambilan kornea dari orang hidup di rumah sakit. Ini tidak diperbolehkan secara hukum dan moral. Saya langsung meraih pisau bedah tajam dari nampan di samping. Mengarahkannya ke leher saya. Jika saya harus mati untuk mendonorkan, maka saya akan mati sekarang untuk kalian lihat. Akhirnya setelah berdiskusi dan saya menandatangani surat perjanjian bebas tanggung jawab, rumah sakit setuju untuk melakukan operasi. Saya menghela napas lega. Berbalik melihat Tong Jinheng dan berkata, tolong jangan beritahu saya. Kornea Bai Ningbing adalah sumbangan saya. Tong Jinheng, penuh kebingungan. Apa yang terjadi ini? Kenapa kamu ingin mati? Tiba-tiba teringat drama idol yang saya tonton di TV. Dengan suara sedikit bergetar bertanya, apakah kamu benar-benar berselingkuh karena uang pada tahun itu? Aku tersenyum tipis di wajahku. Tuan Tong, tolong jaga Bai Ningbing dengan baik mulai sekarang. Setelah mengatakannya, aku masuk ke ruang operasi tanpa menoleh kembali. Di dalam ruang operasi, aku dan Bai Ningbing terbaring di dua tempat tidur yang bersebelahan. Aku meraih tangan Bai Ningbing. Bersama-sama kita menggenggam tangan satu sama lain. Aku menyatakan sesuatu yang sudah lama tersembunyi di dalam hatiku. Memanggilnya Bing Bing. Aku sangat senang bisa melakukan satu hal terakhir untukmu sebelum mati. Air mata mengalir di sudut mataku. Bing Bing, aku mencintaimu. Anestesi perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhku. Aku menutup kedua mataku. Jari-jariku akhirnya juga jatuh lemas. Bai Ningbing merasa seolah-olah telah bermimpi sangat lama. Dalam mimpinya, dia dan Fang Yuan bertemu untuk pertama kalinya di panti asuhan. Mereka berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Ciuman pertama. Hingga akhir. Fang Yuan mengkhianati dan berselingkuh. Kemudian ke toko permen. Dua langkah maju berdua dalam kebingungan. Dia mendengar seseorang berkata, operasi transplantasi kornea berhasil. Donor Fang Yuan meninggal. Tubuh Fang Yuan ditutup dengan kain putih. Dikeluarkan dari ruang operasi. Tong Jinchen dengan panik berlari ke depan. Bertanya kepadanya, apa yang terjadi padanya? Dr. Liu berkata, selama operasi, Tuan Fang karena gagal jantung dan telah meninggal. Tong Jinchen terkejut, tidak bisa mempercayai fakta di depannya. Dia baru saja mengetahui bahwa pengkhianatannya terhadap Bai Ningbing mungkin memiliki alasan. Sekarang saya mati di depan matanya. Pada saat ini, staf pemakaman membawa surat kuasa yang saya tanda tangani semasa hidup. Di depan dokter, Tuan Fang sudah memesan pemakaman untuk dirinya 10 hari yang lalu. Silakan serahkan jenazah Tuan Fang kepada kami. Informasi. Setelah verifikasi yang tepat, dokter menyerahkan jenazah saya kepada staf pemakaman. Tong Jinheng buru-buru maju untuk menghentikan kalian. Dia bilang bahwa Fang Yuan sudah memesan pemakaman 10 hari yang lalu di tempat kalian. Tong Jinheng merasa informasi yang diterimanya hari ini terlalu banyak. Sekali waktu tidak bisa mencerna.
10 hari yang lalu adalah hari ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing bertemu kembali. Saat itu, Fang Yuan sudah tahu bahwa dia akan mati. Staf mengangguk. Ya, kami sekarang akan melaksanakan perjanjian. Akan mengkremasi jenazah Tuan Fang. Kemudian mengadakan pemakaman untuknya. Setelah itu mereka mendorong tubuh Fang Yuan pergi. Tong Jin Cheng secara refleks ingin mencegah Bai Ningbing yang didorong keluar dari ruang operasi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Langsung menemani Bai Ningbing ke ruang perawatan intensif. 2 jam kemudian, Bai Ningbing terbangun dari anestesi. Melihat Tong Jin Cheng yang menjaga di samping tempat tidurnya. Tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihan di dalam hati. Dalam mimpinya hanya ada sosok Fang Yuan. Tapi yang dia lihat saat terbangun bukan dia. Bai Ningbing, kau harus sadar sekarang. Pria kejam itu mungkin sudah naik tiket pesawat ke negara lain. Untuk kembali bersama Li Xia. Mata Tong Jin Cheng penuh dengan kebahagiaan. Ningbing, kau sudah terbangun. Bai Ningbing mengangguk dan mengangkat tangan untuk menggenggam tangan Tong Jin Cheng. Jin Cheng membuatmu khawatir. Mata Tong Jin Cheng berkaca-kaca. Semoga Ningbing baik-baik saja. Dokter masuk ke ruangan pemeriksaan. Memberikan pemeriksaan pasca operasi kepada Bai Ningbing yang baru bangun. Penglihatan normal. Tidak ada transplantasi kornea yang dilakukan. Reaksi penolakan pasca operasi. Mendengar hal ini, Bai Ningbing tiba-tiba melihat dokter. Kamu bilang aku menjalani operasi transplantasi kornea. Sebelumnya di ruang operasi, dia samar-samar mendengar seseorang mengatakan sesuatu. Saat itu dia masih mengira dirinya sedang bermimpi. Bukankah begitu? Dokter menjawab tidak salah. Karena kecelakaan mobil. Mata mengalami benturan. Kornea robek parah. Jika tidak melakukan transplantasi kornea, akan buta. Siapa? Bai Ningbing segera bertanya. Siapa yang mendonorkan kornea mataku? Berdasarkan prinsip kerahasiaan, kami tidak dapat memberikan informasi apapun tentang pendonor. Setelah selesai memeriksa, dokter pun berbalik dan pergi. Bai Ningbing segera mengangkat selimut. Ingin turun dari ranjang. Tong Jin Heng dengan cepat menghentikan gerakannya. Ningbing, apa yang ingin kamu lakukan? Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, aku akan menyelidiki sendiri. Hati Bai Ningbing sangat panik. Dia takut kata-kata yang dia dengar dalam mimpinya itu benar. Aku tahu Tong Jin Heng membantu Bai Ningbing. Aku tahu siapa dia. Seorang wanita yang meninggal karena serangan jantung. Rumah sakit tidak dapat mengungkapkan informasi pendonor. Namun, saat baru saja menjalani operasi, aku melihat, saya juga meminta asisten untuk memberikan sejumlah uang untuk mengganti rugi keluarganya. Bai Ningbing merasa lega, kembali berbaring di tempat tidur, berkata dengan sedikit mengejek diri. Jin Heng, kau tahu tidak, saya baru saja bermimpi panjang di ruang operasi. Dalam mimpi itu, penuh dengan bayangan Fang Yuan. Saya bahkan bermimpi bahwa dia yang menyumbangkan kornea saya. Ini sangat lucu. Kan? Jika sebelumnya, Tong Jin Heng pasti akan melakukan segalanya untuk mencemarkan nama saya. Tapi sekarang dia tidak bisa berbicara. Karena memang saya yang menyumbangkan kornea. Bahkan mengorbankan nyawa untuk itu. Tangannya menggenggam erat Bai Ningbing. Lupakan Fang Yuan. Anggap semua kenangan itu sebagai sebuah mimpi yang indah dan menyakitkan. Bai Ningbing menutup matanya. Setelah lama, perlahan mengangguk. Dia memang seharusnya melihat ke depan, Fang Yuan. Mulai sekarang, aku akan sepenuhnya melupakanmu dalam ingatanku. Seminggu kemudian, Bai Ningbing sudah keluar dari rumah sakit. Dia mulai mempersiapkan pernikahannya dengan Tong Jin Heng. Informasi tentang kabar pernikahan itu menyebar ke seluruh internet. Semakin dekat dengan tanggal pernikahan, hati Bai Ningbing semakin tertekan. Pikirannya bahkan berkali-kali muncul ide untuk melarikan diri dari pernikahan. Pergi ke Angguo untuk mencari aku. Hanya pikiran ini. Setiap kali baru saja muncul sedikit. Langsung dipotong paksa oleh Bai Ningbing. Dia memberitahu dirinya bahwa Jin Heng telah menyelamatkan hidupnya. Juga Jin Heng yang menemaninya melewati masa-masa terkelam dalam hidupnya. Dia tidak boleh mengecewakan Jin Heng. Secara berangsur-angsur dia belajar untuk membius dirinya dengan alkohol. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan merasakan penderitaan. Sekali lagi setelah mabuk, Bai Ningbing memeluk Tong Jin Heng dengan penuh kesedihan. Aku mencintaimu begitu dalam. Kenapa kau harus bersikap sekejam ini padaku?
Aku bisa memaafkanmu yang telah meninggalkanku. Aku juga bisa tidak mempermasalahkan semua yang kau lakukan dengan Li Xia di Engwo. Suara Bai Ningbing terangkat. Memohon agar Ayuan kembali ke sisiku. Gaun pengantin yang kau desain sudah aku buat. Hari itu kau telah melihatnya, kan? Apakah sama seperti yang pernah kau gambarkan? Saat mendesain gaun pengantin ini, aku sudah membayangkan berkali-kali tentang mengenakannya dan menikah denganmu. Ayuan, sekarang aku sudah punya uang. Sudah punya kekuasaan. Aku bisa mewujudkan semua impian yang kau inginkan. Kenapa kau tetap memilih Li Xia? Tidak memilih aku. Kenapa? Kenapa Bai Ningbing, dengan mata mabuk, menarik tangan Tong Jinheng, terus-menerus mencari jawaban darinya. Saat ini, hati Tong Jinheng juga tidak merasa baik. Dia selalu tahu Bai Ningbing sangat mencintai Fang Yuan. Meskipun dia berpura-pura dengan baik di siang hari, dia tahu hatinya tidak pernah melupakan Fang Yuan. Setelah mengantarkan Bai Ningbing kembali, Tong Jinheng keluar dari villa. Dia menatap langit yang gelap. Orang bilang setelah mati, seseorang akan menjadi bintang di langit. Fang Yuan, apakah kamu sekarang juga sudah menjadi bintang, Fang Yuan? Sebenarnya, kamu orang seperti apa? Dulu dia menganggap Fang Yuan adalah pria manja, materialistis, sombong, dan kejam. Tapi setelah peristiwa donasi kornea terakhir, Tong Jinheng perlahan menyadari. Selama ini, mereka selalu salah paham. Mungkin ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Tapi sekarang dia merasa tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Karena Fang Yuan sudah mati. Orang mati tidak dapat hidup kembali. Kebenaran bagi mereka mungkin masih akan menjadi sebuah masalah. Menikahi untuk dijadikan istri. Dalam hati menetapkan batas waktu untuk diri sendiri. Jika Bai Ningbing benar-benar bisa menggandeng tangannya dan masuk ke pelaminan, maka dia akan mencintainya tanpa mengenal batas. Mengkhawatirkan dia, menggunakan sisa hidupnya untuk menghangatkannya. Jika keduanya akhirnya tidak bisa menikah, itu hanya bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki takdir tetapi tidak jodoh. Dia akan melepaskan dan memberitahu Bai Ningbing tentang masalah sumbangan kornea mata Fang Yuan. 3 hari sebelum pernikahan, kerabat dari kedua keluarga Bai berkumpul, mempersiapkan berbagai urusan untuk hari pernikahan. Bai Ningbing kecil kehilangan kedua orang tuanya. Dikirim ke panti asuhan. Saudara yang menjalin hubungan dengannya sangat sedikit. Keluarga Tong adalah keluarga besar. Banyak kerabat dari luar negeri kembali untuk menghadiri pernikahan. Sepupu Tong Jinheng sengaja pulang dari Engguo. Juga membawa pulang pacarnya. Kakak ipar. Ini pacar saya, Li Xia. Suasana di lapangan sempat hening. Bai Ningbing menatap Li Xiang dengan tajam. Pada dirinya, kamu pacarnya? Lalu Fang Yuan. Li Xia seolah merasa diperhatikan dengan dingin dan tajam. Dia juga mengenali Bai Ningbing. Tak pelak merasa dunia ini memang kecil. Dulu dia menderita karena aku memainkan sebuah drama perselingkuhan di hadapannya. Sekarang dia ternyata menjadi saudara ipar Bai Ningbing. Mengingat kejadian itu, dia merasa sedikit canggung saat ini. Dia tertawa dan berkata, itu sudah lama sekali. Aku dan dia sudah lama berpisah. Tong Su adalah cinta sejatiku. Tapi dia baru saja selesai berbicara. Bai Ningbing langsung melayangkan tamparan. Kamu baru saja menenangkan Fang Yuan. Lalu langsung bilang dia adalah cinta sejati. Hari ini aku akan mengajarkanmu pelajaran yang baik. Perempuan pengkhianat yang menginjak 2 perahu. Li Xia terkejut dengan tamparan mendadak. Tapi dia juga bukan orang yang lemah. Setelah sadar langsung membalas tamparan. Melawan. Kamu jangan berbicara sembarangan. Mencemarkan nama baikku. Aku tulus kepada Tong Su. Kapan aku menginjak 2 perahu? Tong Jinheng dan Tong Su segera datang untuk memisahkan. Bai Ningbing menarik bajunya. Dan bertanya dengan nada dingin. Kau selalu bilang bahwa hatimu sebenarnya untuk dia. Lalu kenapa kau membawa Fang Yuan kemana? Kalau kau sebenarnya tidak mencintainya, kenapa dulu kau harus membawanya jauh dariku? Kenapa harus membawanya ke luar negeri? Tong Su melihat Bai Ningbing yang berbicara dengan logis. Juga tidak bisa menahan diri untuk melihat Li Xia. Apa kau benar-benar melakukannya? Yang menyakitiku adalah Li Xia. Sedang membuka telapak tangan Bai Ningbing. Dengan cemas berkata, Tong Su, keberanian hatiku padamu. Apakah kau masih ragu? Tong Su masih memandang dengan sikap curiga. Kalau begitu apa yang dia katakan? Li Xia pada saat ini juga tidak memikirkan hal lain.
langsung mengungkapkan kebenaran dari tahun lalu. Peristiwa tahun lalu hanyalah sebuah drama yang diatur Fang Yuan untukku. Bai Ningbing terdiam seketika setelah mendengar itu. Kamu bilang apa? Dulu Fang Yuan bilang dia ingin meninggalkanmu sejenak. Dia juga takut kamu akan mengganggu. Jadi dia meminta aku dan dia bermain peran selingkuh untuk menjauh darimu. Aku dan dia tidak melakukan apa-apa saat itu. Mengenai apa yang kamu katakan, aku membawanya pergi pijat. Ini juga adalah alasan dia untuk menjauh dari kamu. Tong Su juga berkata, aku dan Li Xia sudah 3 tahun di Angguo. Tidak pernah melihat dia dekat dengan pria lain. Setelah mencerna kata-kata Li Xia, Bai Ningbing merasa sedikit tidak yakin. Dia bertanya lagi, kamu bilang bahwa dulu Fang Yuan berselingkuh denganmu itu bohong. Dia dan kamu pergi pijat juga bohong. Benar, setelah mendapatkan jawaban pasti dari Li Xia, Bai Ningbing segera berbalik dan berjalan keluar. Jika apa yang terjadi dulu adalah bohong, maka terakhir kali dia bilang ingin kembali dengan Li Xia. Hal tentang kembali ke Inggris pasti juga palsu. Dia selama 3 tahun ini pergi kemana? Mengapa dia harus menipu dirinya sendiri? Bai Ningbing sekarang memiliki terlalu banyak pertanyaan di kepala. Hanya dengan menemukan aku bisa menjawabnya. Tapi dia baru saja keluar dari hotel. Tong Jingcheng segera mengejarnya. Ningbing, apakah kamu ingin mencari Fang Yuan? Menghadapi Tong Jingcheng, Bai Ningbing merasa sangat bersalah. Jingcheng, saya mencarinya hanya untuk menanyakan kebenaran tahun lalu. Saya ingin tahu mengapa dia menipu saya. Setelah bertanya dengan jelas, lalu, apakah kamu masih akan menikahiku? Bibir Bai Ningbing bergerak sedikit, tapi tidak bisa mengucapkan jawaban yang pasti. Jingcheng, maaf. Nanti saya akan secara pribadi menemui keluarga Tong untuk meminta maaf. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon asistennya. Meminta asistennya untuk melacak jejak saya. Tong Jie dengan suara berat berkata, milisi tidak perlu mencarinya lagi. Aku tahu di mana Fang Yuan berada. Kegembiraan meluap di hati Bai Ningbing. Dia bahkan tidak sempat berpikir, mengapa Tong Jingcheng tahu tentang keberadaanku. Dia segera bertanya di mana. Fang Yuan di mana? Tong Jingcheng menarik napas dalam-dalam. Perlahan berkata, sudah mati. Fang Yuan sudah mati. Wajah Bai Ningbing seketika meredup. Jingcheng, maaf. Orangmu adalah aku. Mengapa kamu mengutuk Fang Yuan? Tong Jingcheng menggelengkan kepala. Mengatakan kebenaran yang kejam. Aku tidak mengutuk dia. Dia benar-benar sudah mati. Pada hari kau mengalami kecelakaan. Kornea matamu adalah sumbangan dari Bai Ningbing. Bentuknya bergetar, hampir terjatuh ke tanah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu sedang membohongiku. Ayuan tidak mungkin mati. Tapi pada hari itu di ruang operasi, kata-kata dokter berulang kali terngiang di kepalaku. Operasi transplantasi kornea berhasil, penyumbang Fang Yuan meninggal. Operasi transplantasi kornea berhasil, penyumbang Fang Yuan meninggal. Bai Ningbing mengangkat tangan dengan kesakitan ke arah kepalanya. Jadi apa yang terjadi hari itu adalah nyata bukan halusinasi. Detik berikutnya, seteguk darah memancar dari mulut Bai Ningbing. Dia terjatuh ke tanah, mengucapkan satu kalimat berulang kali. Saya yang membuat Ayuan mati. Saya yang membuat Ayuan mati. Tong Jinheng segera menelepon 120. Mengirim Bai Ningbing ke rumah sakit. Setelah menjalani penyelamatan, Bai Ningbing terhindar dari bahaya jiwa. Namun dia terbaring di tempat tidur rumah sakit. Seperti kehilangan 3 roh dan 7 jiwa. Tak ada sedikit pun semangat. Tong Jinheng dengan mata merah, duduk di samping Bai Ningbing. Menggenggam tangannya dan berkata, milisi, bangkitlah sedikit. Fang Yuan bukan kamu yang membunuhnya. Dia memang sudah sekarat. Kata-kata ini akhirnya membuat Bai Ningbing bereaksi sedikit. Dia menatap Tong Jinheng. Apa maksudnya dia sudah sekarat? Tong Jinheng berkata dengan suara terbata-bata. Pada hari itu Fang Yuan datang ke rumah sakit, mengatakan ingin mendonorkan kornea matanya untukmu. Awalnya Dr. Liu menolak dengan alasan donor dari orang hidup tidak bisa. Dia mengeluarkan pisau bedah dan mengarahkan ke lehernya. Bilang dia seharusnya memang sudah mati. Jika harus ada yang mati untuk mendonorkan, maka dia sekarang juga mati. Kemudian rumah sakit memintanya menandatangani surat pernyataan lepas tanggung jawab. Baru setuju untuk melakukan operasi donasi. Dalam operasi dia meninggal karena gagal jantung dan syok. Segera setelah dia mati,
orang dari pusat pemakaman datang untuk mengambil jasadnya. Mengatakan dia sudah merencanakan upacara pemakamannya 10 hari yang lalu. Saat kalian bertemu kembali. Jadi, milisi Fang Yuan bukan kamu yang bunuh. Bai Ningbing tertegun setelah mendengar itu. Dari insiden perselingkuhannya 3 tahun lalu hingga pertemuan kembali 3 tahun kemudian. Semua hal itu terus muncul di benak Bai Ningbing. Selalu merasa bahwa jawaban yang diinginkannya ada di depan mata. Tetapi tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dia menangkap sosok kunci. Dr. Liu. Bai Ningbing bersandar pada tempat tidur pasien dan bangkit. Memberitahu asisten di luar. Bawa Dr. Liu ke sini. Tak lama kemudian, dokter itu dibawa ke depan Bai Ningbing. Nona Bai, apa yang membuat Anda memanggil saya? Bai Ningbing menyipitkan matanya. Dengan tatapan tajam mengarah kepadanya. Saya ingin tahu semua tentang orang bernama Fang. Dr. Liu pura-pura bingung dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang Tuan Fang. Apakah Nona Bai salah orang? Suara lemah Bai Ningbing mengungkapkan tekanan yang kuat. Dr. Liu, Anda adalah orang yang pintar. Saya tidak ingin memaksakan Anda. Dr. Liu melihat ke depan. Ke arah wanita yang meski sakit namun masih memiliki aura yang kuat. Tidak bisa tidak memikirkan ekspresiku yang sedih. Permohonannya padanya. Nona Bai. Kadang-kadang orang tidak seharusnya terlalu terikat pada masa lalu. Lebih baik sedikit bingung. Bai Ningbing menggenggam punggung tangannya. Vena menonjol. Dengan jelas dan tegas berkata. Jika saya harus bersikeras. Dr. Liu menghela napas, ya sudah. Tuan Fang sangat mencintaimu. Perasaan cintanya seharusnya kau ketahui. Dan bukan terkubur bersamanya selamanya. Nona Bai, 3 tahun yang lalu saat kamu mengalami gagal jantung. Pemuda yang mendonorkan jantungmu adalah seorang orang vegetatif. Kau tahu siapa ayahnya? Bai Ningbing mengangguk. Saya ingat ayahnya adalah kepala laboratorium penelitian obat. Karena menggunakan jantung putranya. Ia bisa hidup kembali di dunia ini. Setelah Bai Ningbing berhasil berbisnis. Setiap tahun ia menyumbang sejumlah besar uang untuk laboratorium. Mendukung mereka dalam penelitian eksperimen. Dr. Liu dengan suara berat berkata, Wu Li adalah seorang yang gila obat. Ibunya meninggal karena ALS. Jadi keinginannya seumur hidup adalah berharap bisa meneliti obat yang efektif untuk mengobati ALS. Mendirikan laboratorium membutuhkan biaya. Karena kekurangan dana, kekurangan tenaga kerja, dia tidak ragu menggunakan anak kandungnya untuk eksperimen obat, hingga menjadikan anaknya sebagai orang yang tidak berdaya. Eksperimen obat pada manusia yang paling kekurangan adalah bagi mereka yang hidup sebagai subjek uji. 3 tahun yang lalu dia sangat membutuhkan jantung anaknya untuk transplantasi demi menyelamatkan hidup. Dia juga melihat poin ini. Jadi dia mengajukan syarat kepada Fang Yuan sebagai imbalan. Mendengar di sini. Bai Ningbing merasakan getaran di pupilnya. Tanpa sadar muncul satu jawaban di benaknya. Suara yang bergetar. Apa syaratnya? Dia mengajukan agar Fang Yuan secara sukarela melakukan uji coba obatnya. Selama 3 tahun menjadi percobaan hidup. Obat-obat yang tidak diketahui itu sudah mengganggu kesehatan Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan mengalami keletihan akibat serangan obat. Sudah tidak bisa lagi menjadi peneliti obat. Akhirnya dikeluarkan dari laboratorium karena tidak berdaya. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, Tong Jin Cheng yang berdiri di samping juga terkejut. Tidak menyangka kebenaran perkara ini ternyata demikian. Cinta Fang Yuan kepada Bai Ningbing begitu dalam. Cinta sampai rela mempertaruhkan nyawa demi dia. Seolah ada tangan tak terlihat. Menggenggam jantung Bai Ningbing erat-erat. Membuatnya merasa sakit hingga tak bisa bernapas. Ah Yuanku. Dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Menanggung begitu banyak penderitaan. Tapi apa yang sudah aku lakukan? Aku justru menyusahkan dia. Untuk membuatnya menyerah. Terus-menerus menyiksanya. Bai Ningbing sekarang hanya merasa ingin kembali dan membunuh dirinya yang dulu. Tapi sebelum itu, dia harus membalas dendam untuk Fang Yuan. Matanya merah menyala. Seluruh tubuhnya seperti Yama dari neraka. Setiap kata mengalir dengan darah dan berkata tanpa daya. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Tanpa daya. Setelah menerima undangan dari perusahaan teknologi Bai, dia segera membawa kontrak untuk memenuhi perjanjian. Teknologi kali ini bahkan akan mensponsori mereka 100 miliar. Untuk melakukan penelitian obat. Tanpa daya sangat senang. Dengan dana 100 miliar ini,
Dia yakin pasti bisa mendukungnya. Meneliti obat spesial untuk penyakit ALS. Saat itu dia akan menjadi sosok terkenal sepanjang masa. Seorang tokoh besar yang tercatat dalam sejarah. Hanya saja lokasi undangan kali ini tidak seperti biasa. Bukan di perusahaan teknologi Bai, tetapi di rumah Bai Ningbing. Dan hanya mengundang dia seorang. Kekosongan saat ini telah dikelabui oleh kebahagiaan yang besar. Hal yang meragukan ini segera diabaikannya. Bai Ningbing menerima Wuli secara langsung. Membuat Wuli merasa terkejut dan terhormat. Dia mengangkat gelas yang ada di depannya. Dan mengangkatnya sedikit terhadap Wuli. Tetapi berkata kepada Direktur Wu agar tidak merasa sungkan. Anggap saja ini seperti rumahnya sendiri. Segera mengangkat gelasnya yang ada di depan. Bai Zong sungguh dermawan. Terima kasih atas sumbangan Anda untuk institusi penelitian kami saat ini. Saya mengangkat gelas untuk Anda melihat dia menghabiskan minumnya. Bai Ningbing menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, berbicara tentang kedermawanan. Jika bukan karena Direktur Wu yang dermawan memberikan jantung putraling, saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Tidak ada apa-apa, seorang dokter memiliki hati nurani. Zhou juga bisa dibilang sebagai orang medis. Tentu saja tidak akan melihat kematian dan tidak menolong. Bai Ningbing dengan keras melemparkan cangkir di tangannya ke tanah. Bagus sekali hati seorang dokter. Saya ingin bertanya kepada Direktur Wu. Menggunakan orang hidup yang sehat untuk melakukan eksperimen obat. Apakah itu yang Anda sebut sebagai hati manusia? Wuli terkejut oleh tindakan tiba-tiba Bai Ningbing. Pada saat ini juga merasakan ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berkata, Bai, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya melihat kontrak hari ini tidak bisa dibahas. Saya akan pergi dulu. Setelah mengucapkan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Sampai di pintu baru menyadari bahwa pintu sudah terkunci. Sementara itu, kekuatan di seluruh anggota tubuh seolah-olah sudah diambil. Bahkan untuk berdiri saja tidak stabil. Bai Ningbing perlahan-lahan bangkit, menggenggam pisau bedah yang tajam. Memainkan sementara tidak bisa berjalan. Tidak mampu bersandar di dinding. Matanya dipenuhi ketakutan. Bai, kita baik-baik saja untuk berbicara. Apakah kamu ada salah paham? Bai Ningbing mengangkat tangan. Di depan dinding jatuh sebuah gambar besar berbentuk persegi. Rubah, dulu kamu setuju meminta anakmu Juan Xian Xin Zhang de Yao Qiu. Apakah kamu masih ingat? Fang Yuan disiksa olehmu selama 3 tahun di lembaga penelitian. Sekarang kamu bilang ini salah paham. Melihat gambarku, tidak mampu mengingat kejadian saat itu. Saat itu dana lembaga penelitian tidak cukup. Selain itu karena kekurangan subjek uji, tidak ada data klinis menyebabkan eksperimen tidak bisa dilanjutkan. Pas kebetulan Fang Yuan mencarinya. Bai Ningbing menunjukkan senyum yang dingin. Datang di depan Wuli, mengangkat tangan dan menusuk. Ditenun dengan keras di bahunya. Sebuah teriakan putus asa membawa kembali akalnya. Dia melihat ke arah Bai Ningbing. Memohon. Bai secara sukarela menjadi penguji obat. Saya tidak memaksanya. Bai Ningbing menggenggam pegangan pisau. Menekan sedikit lagi padanya. Tatapannya semakin gila. Dia sukarela. Tapi saya tidak mau. Saya lebih baik mati. Daripada membiarkannya menyelamatkan saya dengan cara ini. Sakitnya membuat keringat dingin muncul. Kedua kaki tidak bisa berdiri lagi. Langsung jatuh ke tanah. Bai, tolong ampun, ampun. Bai Ningbing mencabut pisau. Aku mengampuni nyawamu. Tapi apakah kamu mengampuni Fang Yuan? Seseorang yang sehat disiksa olehmu hingga tubuhnya lemas dan mati. Hari ini aku ingin kamu membayar nyawanya. Dia mengangkat pisau ke arah jantung yang lemah. Sedang bersiap memberikan serangan terakhir. Pintu tiba-tiba didorong dari luar. Tong Jin Heng melihat semua yang ada di dalam ruangan. Langsung meraih pergelangan tangan Bai Ningbing. Ujung pisau terhenti di tempat yang lemah di dadanya. Dia berkata dengan cemas. Milisi, jangan terbawa emosi. Secara ilegal menggunakan orang hidup untuk penelitian obat. Ada hukum yang akan menghukumnya. Jika kamu membunuhnya sekarang, kau akan menjadi pembunuh. Jangan sekali-kali melakukan hal bodoh seperti itu. Bai Ningbing mengibaskan tangan Tong Jin Heng. Matanya hampa, seperti kematian. Kamu bilang apa yang disebut hal bodoh? Ayuang pergi menjadi percobaan obat manusia untuk menyelamatkanku. Tapi tidak berani memberitahuku.
Lebih memilih untuk mengarang sebuah cerita bahwa dia selingkuh. Agar aku salah paham. Aku benci diriku. Kamu bilang ini tidak disebut bodoh. Nyawanya tidak lama lagi. Tetapi tetap memilih untuk mendonorkan kornea mataku. Akhirnya mati di ruang operasi. Kamu bilang ini tidak disebut bodoh. Jelas-jelas sangat mencintaiku. Telah memberikan segalanya untukku. Tapi aku bahkan tidak tahu Ayuang telah mati. Bahkan masih mempersiapkan pernikahan dengan orang lain. Kamu bilang ini tidak disebut bodoh. Ayuang sudah bodoh untukku begitu banyak kali. Aku bodoh sekali untuk Ayuang. Lalu bagaimana? Tong Jin Heng menggelengkan kepala sambil menangis. Tuan Fang telah melakukan begitu banyak untukmu. Saya hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jangan sia-siakan harapannya. Apakah kamu ingin pergi ke neraka setelah mati dan terpisah selamanya dari Mer? Fang, Bai Ningbing ragu dan melihat ke arah Tong Jin Heng. Apakah benar-benar ada kehidupan setelah mati? Hidup ini sudah ditakdirkan penuh penyesalan baginya. Saya sudah mati. Dia tidak mungkin bersamaku lagi. Dia ingin memiliki kehidupan selanjutnya bersamaku. Melihat itu, Tong Jin Heng mengambil napas dalam-dalam, mengatakan pasti ada beberapa. Dan Mer Fang adalah orang yang begitu baik. Dia pasti akan masuk surga setelah mati. Jika tanganmu penuh dengan darah dan masuk neraka, bagaimana kamu bisa menemukannya? Dia meraih pisau bedah dari tangan Bai Ningbing. Dengan perlahan berkata, tidak mampu membuat Mer Fang menderita begitu parah. Harusnya biarkan dia hidup setengah mati. Setiap hari menderita. Dan bukan membiarkannya mati dengan cepat seperti itu. Bai Ningbing melirik kepada Wuli yang tergeletak di tanah dan sudah pingsan. Memanggil bodyguard untuk memotong lidahnya. Membawanya ke rumah sakit. Menjaga nyawanya sudah cukup. Ayuan telah menderita selama 3 tahun. Dia ingin membuat Wuli membalas 100 kali lipat. Bai Ningbing membawa orang untuk menghancurkan lembaga penelitian obat Wuli. Melalui rekaman, dia juga benar-benar melihat hari-hari apa yang saya jalani di sini selama 3 tahun ini. Ketika pertama kali masuk, Fang Yuan masih seperti pemuda ceria yang dia ingat. Tapi para peneliti di sini sama sekali tidak menganggap Fang Yuan sebagai manusia. Mereka hanya menganggap Fang Yuan sebagai sampel penelitian. Mereka terus-menerus mengambil darah dari Fang Yuan, memberikan obat untuk diuji. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakit yang diderita Fang Yuan akibat obat. Karena kerusakan akibat obat-obatan, wajah Fang Yuan semakin hari semakin memburuk. Semangatnya semakin hari semakin merosot. Di akhir rekaman, tubuhku sudah melemah hingga tidak bisa menahan kerusakan akibat obat. Aku sekujur tubuh merasa kesakitan berguling-guling. Tapi di mulutku masih terus memanggil namanya. Bai Ningbing, aku sangat sakit. Bai Ningbing, aku sangat merindukanmu. Bai Ningbing tidak bisa menahan untuk mengusap sosok kecil di layar. Dia sangat ingin meratakan alis Fang Yuan yang berkerut. Menggantikan Fang Yuan menanggung semua rasa sakit dan penyesalan itu. Air mata kesakitan mengalir di pipi Bai Ningbing. Dia sangat benci pada dirinya sendiri. Mengapa saat Fang Yuan mencarinya, tidak menyadari keanehan ini? Saat itu dia hanya sibuk membenci dan menyiksa Fang Yuan. Ingin Fang Yuan merendahkan diri kepada dirinya. Ingin mendengar penyesalan dari mulutnya. Ingin menemukan cinta yang masih tersisa darinya. Tapi dia sekali lagi kecewa. Dia membenci Fang Yuan. Membenci Fang Yuan yang begitu kejam padanya. Membenci Fang Yuan yang membuang perasaan mereka selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia sudah tahu. Fang Yuan bukan tidak mencintaimu, tapi terlalu mencintaimu. Jadi dia menggunakan kata-kata yang kejam itu untuk menyembunyikan cintanya yang dalam kepadanya. Bai Ningbing menemukan kamar tempat Fang Yuan tinggal di institut penelitian. Itu adalah kamar kecil yang hanya muat untuk 1 tempat tidur. Bahkan tidak ada jendela. Sempit dan menekan. Dan Fang Yuan menghabiskan 3 tahun di sini. Seluruh tubuhnya terlipat di atas tempat tidur kecil itu. Seolah-olah dengan begini dia bisa merasakan suhu tubuh Fang Yuan. Merasa cinta Fang Yuan yang membara namun tak terucapkan. Ah Yuan, aku sangat merindukanmu. Dalam keadaan bingung, saat dia menyatakan cintanya kepada Fang Yuan kembali terlintas di pikirannya. Saat itu kami baru berusia 18 tahun. Berdasarkan kebijakan, kami tidak bisa tinggal di panti asuhan lagi. Sudah hidup di dalamnya selama belasan tahun. Namun barang bawaan kami sangat sedikit. Aku memegang barang bawaanku dan terus menoleh ke panti asuhan. Lalu berkata pada milisi, aku sudah tinggal di panti asuhan sejak lahir.
Ini adalah rumahku. Sekarang aku merasa seolah-olah ditinggalkan lagi. Sangat merasa sakit di hati. Bai Ningbing ragu selama beberapa detik. Mengangkat tangan dan menggenggam tanganku. Kau masih punya aku. Aku juga keluargamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku melepaskan tangannya. Berkata dengan nada cemburu. Kalau nanti kau punya pacar, pasti kau akan melupakan aku. Aku sudah melihat ketua kelas itu mengungkapkan perasaannya padamu. Bai Ningbing kembali menggenggam tanganku. Bukankah aku sudah menolak? Aku membalikkan badan dan tidak menghiraukannya. Meskipun kamu menolak Li Xiaokao, pastinya akan ada Zhang Xiaokao lain di masa depan. Cepat atau lambat, akan ada saatnya kamu akan setuju. Aku yang mulai merasakan cinta sudah sangat menyukainya. Tetapi selama ini dia hanya menunjukkan perhatian seperti keluarga. Aku tidak tahu dia sebenarnya memiliki perasaan apa terhadapku. Aku tidak berani bertanya. Juga takut dia akan direbut orang lain di kemudian hari. Bai Ningbing mengerti maksud kata-kataku. Dia tersenyum dan mengatakan, aku punya cara yang bisa menyelesaikannya sekali untuk selamanya. Bisa memastikan bahwa meskipun aku punya pacar di masa depan, aku tidak akan meninggalkanmu. Dia langsung memelukku. Ah Yuan, kau jadi pacarku. Nanti bisa tercatat di satu buku tanah. Baiklah, kalimat ini membuatku terdiam. Akhirnya aku mengangguk malu-malu. Kemudian setelah kami saling mengerti, baru kami menyadari bahwa kami sudah saling menganggap satu sama lain. Bai Ningbing bahkan bercanda. Dia sebelumnya takut mengejutkanku. Berencana untuk mengungkapkan perasaannya setelah kami kuliah. Ternyata ada yang lebih terburu-buru daripada dia. Seandainya aku tidak mengungkapkan perasaan, aku khawatir akan menangis. Ciuman pertama kami di samping danau angsa di kampus. Hari itu adalah hari Natal. Kami baru saja pulang dari kerja paruh waktu dan hampir jam 12. Aku mengantarnya kembali ke asrama wanita. Saat melewati danau angsa, aku mengeluarkan sebuah apel kecil yang aku rajut dari tas. Memberikannya padanya. Dia menerimanya dengan senyuman. Tetapi aku tidak merasa puas. Hari ini adalah hari Natal. Apakah kamu tidak mempersiapkan hadiah untukku? Dia setiap hari sibuk sekali. Memang tidak pernah memperhatikan kejutan-kejutan hari raya ini. Tapi dia juga tidak ingin mengecewakanku. Dia bilang tunggu aku setengah jam. Aku segera kembali. Sambil berkata dia mau berlari keluar untuk membelikanku hadiah. Aku pergi menahannya. Tidak perlu, aku sudah punya hadiah yang diinginkan. Aku menundukkan kepala dan perlahan mendekatinya. Dia sampai sekarang masih ingat jelas. Apa yang aku lakukan malam itu dan pipiku yang merona. Entah sudah berapa lama. Ponselnya berbunyi. Membangunkannya dari kenangan masa lalu. Suara asisten yang bersemangat dari telepon. Bos Bai menemukan abu jenazah Ah Yuan. Dikuburkan di mana? Setelah mendengar kabar kematianku, dia mengutus orang untuk pergi ke pusat pemakaman mencari keberadaan abu saya. Tapi orang di pusat pemakaman mengatakan, almarhum telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi saya kepada siapapun. Dia menggunakan sedikit cara untuk mengetahui. Saya pernah memesan di pusat pemakaman. Adalah pemakaman bunga lavender di Provence. Tapi lokasi pastinya tidak diketahui. Jadi dia mengutus asisten untuk pergi ke Provence mencari keberadaan abu saya. Sementara dia tinggal untuk membalas dendam untuk saya. Sekarang dia telah menemukan abu saya. Akhirnya dia bisa bersamaku selamanya. Ayuan hanya berharap langkahmu sedikit lebih lambat. Asistennya segera berkata, Tuan Bai bukan abu. Tuan Fang belum mati. Dia ada di X. Setengah jam kemudian, sebuah pesawat pribadi terbang dari Jingxi. Tujuannya adalah Provence untuk menemui Tuan Fang. Kau sudah keluar. Kenapa tidak berteriak? Kalau aku jatuh, bagaimana? Aku tersenyum tipis. Melihat ke depan tanpa fokus. Setelah bangun, ingin keluar mencium aroma bunga. Dalam beberapa hari ini, aku sudah akrab dengan tempat ini. Tidak mudah jatuh. Saat itu di ruang operasi, aku dinyatakan meninggal oleh dokter karena syok jantung. Tapi petugas pusat pemakaman mengambil jasadku. Ketika mereka membawaku untuk dikremasi, detak jantungku perlahan-lahan pulih kembali. Aku yang selamat dari kematian tidak merasa senang. Karena aku tahu, kematian pasti akan menjadi tempat terakhirku. Aku tidak tahu apa arti Tuhan memberiku beberapa hari lagi. Sama sekali tidak ada arti. Aku langsung meminta petugas pusat pemakaman.
untuk membawaku ke Provence. Di sini menunggu kematian sendiri dengan tenang. Begitu selesai berbicara, saya jatuh ke tanah karena kaki terasa lemas. Li Xingyu segera mengangkat saya, membuat saya duduk di kursi di sebelah. Tuan Fang, Anda lemah, lebih baik duduk saja. Saya merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kartu. Mencoba menyerahkannya kepada tangan Li Xingyu. Xingyu, terima kasih telah merawat saya beberapa hari ini. Saya memiliki firasat bahwa waktu saya hanya dalam 2 hari ini. Di dalam kartu ini masih ada beberapa puluh ribu yuan. Ini sebagai imbalan atas usaha Anda. Li Xingyu segera melambaikan tangan. Setelah menyadari saya tidak bisa melihat, ia mengembalikan kartu itu ke tangan saya. Tidak perlu Tuan Fang diurus. Sebenarnya ini memang pekerjaan saya. Dan saya juga merasa cocok dengan Anda. Merawat Anda. Itu juga dengan senang hati. Saya kembali menyodorkan kartu itu ke tangannya. Saya adalah seorang yatim. Segera akan mati. Uang ini tidak ada gunanya bagi saya. Jika kamu tidak mau, saya bisa meminta kamu. Setelah saya mati kembali ke Beijing, apakah bisa menyumbangkan uang ini ke panti asuhan? Li Xingyu hanya bisa menerima uang itu. Dia berkata dengan serius. Tuan Fang, Anda tenang saja. Saya pasti akan menyampaikan kebaikan Anda kepada anak-anak di panti asuhan. Saya tersenyum. Terima kasih. Xingyu. Dia duduk di samping saya. Bertanya, Tuan Fang, apakah kamu percaya bahwa setelah mati, seseorang benar-benar akan pergi ke surga? Kenapa bertanya seperti itu? Dia berkata, saya baru saja menonton drama idol yang sangat menyedihkan. Menguras banyak air mata saya. Akhirnya, tokoh utama laki-laki di dalamnya meninggal. Berjanji dengan tokoh utama wanita. Akan menunggunya di surga setelah mati. Saya membuka suara dengan lembut. Saat kecil, saya selalu mendengar ibu di panti asuhan mengatakan kepada saya. Orang yang tidak berbuat jahat semasa hidupnya. Jiwa yang murni. Setelah mati akan pergi ke surga. Li Xingyu dengan tegas berkata. Jadi orang baik seperti Tuan Fang. Setelah mati pasti dapat pergi ke surga. Suara saya membawa sedikit kerinduan. Dengar-dengar, surga adalah dunia tanpa kesedihan. Tanpa penderitaan. Di sana hanya ada kebahagiaan abadi. Tapi apakah dunia tanpa Bai Ningbing benar-benar akan bahagia? Saya tidak tahu. Saya dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Anak-anak di panti asuhan selalu memiliki gaya rambut yang seragam. Mengenakan baju yang seragam. Waktu aktivitas yang tetap setiap hari. Makanan yang tetap. Hidup terasa sangat suram. Sampai pada tahun ke-7. Dia datang ke panti asuhan. Dengan gaun merah. Rambut keriting yang cantik. Berbeda dengan yang lain. Langsung menarik perhatian saya. Malamnya, saya mendapati dia bersembunyi sendiri di bawah selimut dan menangis diam-diam. Saya mengangkat selimutnya. Menanyakan mengapa dia menangis. Anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan biasanya terlalu dewasa untuk usia mereka. Sejak kecil kami sudah tidak menangis lagi. Karena kami tahu bahwa menangis tidak ada gunanya. Tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Dia memiliki air mata di bulu matanya. Berdiri diam melihatku dan berkata, aku merindukan ayah dan ibuku. Tapi ayah dan ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Dalam bawah sadarnya Xiao Fang Yuan. Hanya anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Yang akan dikirim ke panti asuhan. Kata-kata ini membuatnya menangis lebih keras. Akhirnya tidak ada cara lain. Aku mengeluarkan permen susu yang sudah lama kusimpan. Membukanya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Hingga dia berhenti menangis. Ini juga merupakan langkah pertama kita menjadi teman baik. Kemudian aku tahu dia datang ke panti asuhan karena orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal. Tidak seperti kita yang dibuang sejak lahir. Tapi bawah sadarku merasa bahwa itu sama saja. Karena kami semua tidak punya orang tua. Dia akan bercerita banyak tentang kehidupan di luar panti asuhan. Dunia yang sama sekali tidak pernah aku lihat. Saya juga sangat suka selalu bersamanya. Penuh dengan kerinduan terhadap dunia luar. Selama 11 tahun di panti asuhan. Kami adalah satu-satunya sandaran dan keluarga satu sama lain. Di tahun ke-18, dia mengungkapkan perasaannya padaku. Kita juga berhasil masuk ke universitas yang sama. Di tahun ke-3 kuliah, dia menghasilkan uang pertama dari lukisannya. Dia membeli sebuah rumah kecil dengan 3 kamar. Sejak saat itu kami memiliki rumah sendiri. Di rumah itu,
Kami melewati pengalaman pertama kami bersama. Dia bersandar di pundakku. Melihatku mendesain gaun pengantin kami. Kami berencana menikah setelah lulus. Setelah menikah, memiliki 2 anak yang lucu. Membentuk keluarga bahagia berisi 4 orang. Sayangnya takdir mempermainkan kita. Kami saling menemani selama 15 tahun. Dia mengisi seluruh waktu dalam hidupku. Bahkan jika pergi ke surga. Tanpa dia, aku tidak merasa akan bahagia. Aku tiba-tiba mulai mengagumi tokoh utama yang disebut Lee Xingyu. Meskipun dia sudah mati, tapi dia telah membuat janji surga bersama wanita yang dicintainya. Tapi aku tidak memiliki apa-apa. Aku bahkan tidak berani memberitahunya tentang kematianku. Dia tidak akan tahu aku menunggunya di surga. Nyonya Fang, kenapa kamu menangis? Lee Xingyu menatapku dan bertanya. Aku buru-buru mengangkat tangan mengelap air mata di wajahku. Tidak ada angin apa-apa. Mata besar ini saat ini bahkan tidak ada sedikit pun angin. Tapi Lee Xingyu tidak mengungkapkan kebohonganku. Dia tahu aku jauh dari terlihat tenang dan lega. Saat menghadapi hidup dan mati. Siapa yang tidak panik dan takut? Apalagi aku masih sangat muda. Lee Xingyu tidak bisa tidak berseru. Surga memang tidak adil. Orang sebaik dan selembut aku seperti ini. Ternyata bernasib pendek. Tuan Fang, aku akan bacakan berita untukmu ya. Ini adalah salah satu aktivitas harian kami. Karena aku tidak bisa melihat Lee Xingyu. Dia akan memilih beberapa berita lucu dan menarik untuk dibacakan padaku. Lee Xingyu mengeluarkan ponsel dan menggulir. Membersihkan tenggorokannya. Di suatu tempat, sepasang suami istri bermimpi memenangkan 5 juta. Namun karena pembagian yang tidak merata, mereka bertengkar. Seorang teman bernama Lee mencari pacar yang masih menarik di internet. Ternyata saat bertemu, dia menyadari bahwa orang tersebut adalah ibu dari temannya sekamar. Perampok mencuri lebih dari 10.000 yuan. Tapi justru dicuri kembali oleh pencuri kecil. Marah dan melapor ke polisi. Saya membaca beberapa. Lee Xingyu menyadari saya hanya tersenyum sedikit. Menipunya. Tidak ada efek nyata. Dia juga menyadari saya hari ini sangat tidak bersemangat. Tuan Fang, apa yang terjadi padamu hari ini? Apa kamu tidak merasa nyaman? Saya menggelengkan kepala. Saya hanya tidak tidur nyenyak semalam. Sebenarnya bukan tidak tidur nyenyak, tapi semalam saya terus berpikir. Hari ini adalah hari pernikahan dia dan Tong Jinheng. Hari ini wanita yang paling dia cintai akan menikah. Penuh merasi bukan saya. Kalau begitu, bagaimana kalau saya bantu kamu masuk ke dalam untuk beristirahat? Saya masih menggelengkan kepala. Seolah-olah telah mengambil suatu keputusan. Saya mulai berkata, Xingyu, kamu bisa bantu saya untuk menyiarkan pernikahan Jingxi Bai Ningbing dan Tuan Muda Fang Jia Tong Jincheng. Secara langsung, Lee Xingyu tidak mengerti, tapi tetap melakukan. Tuan Fang, kenapa kamu mencari siaran langsung pernikahan mereka? Sebelumnya ketika di Jingxi, aku sudah mendengar pernikahan mereka sangat mewah. Hanya untuk dekorasi saja menghabiskan lebih dari 1 miliar. Jadi ingin melihat, menyadari bahwa saya sudah tidak terlihat. Aku mengubah ucapanku. Ingin mendengar bagaimana mewahnya pernikahan mereka. Juga sebagai memenuhi kerinduanku terhadap pernikahan. Lee Xingyu masuk ke sebuah ruangan siaran langsung yang cukup terkenal. Karena takut saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia juga sengaja mengatur volume ke maksimum. Pengguna internet berkata di depan kamera. Selamat datang kepada semua yang baru masuk ke ruangan siaran. Hari ini saya akan menyiarkan secara langsung untuk kalian semua. Bai Ningbing, teknologi baru di abad ini, dan rekan kerjanya, Tuan Tong Jinheng. Pernikahan mewahnya. Kamera berputar ke sekeliling. Pembawa acara mulai memperkenalkan. Katanya, pasangan Bai sangat menyukai lavender. Jadi tema seluruh pernikahan menggunakan warna ungu muda. Pembawa acara terus-menerus membicarakan lokasi pernikahan. Dari bunga segar yang diangkut dengan pesawat hingga karpet sutra merah yang terhampar di tengah panggung. Semuanya diperkenalkan satu persatu. Saya mendengarkan dengan serius. Gambar lokasi pernikahan sudah muncul di benak saya. 1 jam kemudian, Tong Jinheng yang mengenakan jas pengantin muncul di pintu lokasi perayaan. Pembawa acara wanita mengeluarkan seruan lembut. Datang, datang. Pengantin pria dan pengantin wanita segera akan tampil. Tong Jinheng mengenakan jas hitam melangkah di atas karpet merah. Dengan tatapan mantap, langkah demi langkah menuju panggung. Pembawa acara dengan bingung berkata,
Sungguh aneh. Kenapa cuma ada pengantin pria tanpa pengantin wanita? Dan sebelumnya bukan dikatakan di internet bahwa pakaian pernikahan mereka juga bertema lavender dan dirancang langsung oleh Bai Ningbing. Bagaimana bisa hari ini Tong Jin Heng hanya mengenakan setelan jas biasa? Setelah Tong Jin Heng berjalan ke tengah panggung, dia mengambil mikrofon dan melihat ke arah para tamu. Selamat datang kepada semua teman dan keluarga yang datang dari jauh untuk menghadiri pernikahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kalian semua. Sebelum acara makan dimulai, saya punya satu pengumuman untuk disampaikan kepada semua, yaitu pernikahan hari ini dibatalkan. Begitu berita ini diumumkan, di bawah terjadi ribut-ribut, membatalkan pernikahan di lokasi pernikahan. Bagaimanapun terdengar terasa absurd. Semua orang mendiskusikannya. Pembawa acara perempuan juga terkejut, mengeluh. Di lokasi pernikahan tidak terlihat pengantin wanita. Hanya tersisa pengantin pria seorang diri. Sendirian di lokasi pernikahan mengumumkan pembatalan pernikahan. Pasti ada sesuatu yang mengejutkan di balik ini. Jangan-jangan pengantin wanita berselingkuh sebelum menikah. Saya juga terkejut di depan ponsel. Bagaimana bisa mereka membatalkan pernikahan? Mengapa dia tidak muncul di pernikahan? Sebentar, berbagai spekulasi muncul di benak saya. Tong Jin Heng memegang mikrofon dan melanjutkan. Pembatalan pernikahan ini adalah keputusan bersama saya dan Bai Ningbing. Makna pernikahan menurut kami adalah hal yang sangat sakral. Pada malam sebelum pernikahan, kami menyadari bahwa kami bukanlah orang yang paling cocok satu sama lain. Dalam pernikahan tidak boleh ada yang saling mengalah. Ini adalah hal yang kami sepakati bersama. Jadi untuk menghindari terjebak dalam pernikahan, kemudian terasa tidak serasi, berpisah, kami memutuskan untuk segera menghentikan kesalahan ini. Tong Jin Heng membungkuk dalam-dalam kepada penonton. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Milisi sudah bilang, semua biaya untuk acara ini akan ditanggung olehnya. Semua orang anggap acara ini sebagai makan malam bersama teman-teman besar. Bagus. Ada wartawan yang menyusup dengan pertanyaan tajam. Tuan Fang, bukankah kalian membatalkan pesta pernikahan? Itu adalah keputusan bersama antara kamu dan Tuan Bai. Kalau begitu kenapa dia tidak muncul? Pesta pernikahan ini justru hanya membuatmu datang sendirian. Menghadapi hal sebesar ini. Kemarin saat dia naik pesawat, dia sempat menelepon Tong Jin Heng. Dia bilang dia akan pergi ke Provence untuk mencariku. Sedangkan untuk pernikahan mereka berdua, dia akan meminta asistennya untuk mengumumkan pembatalan lewat akun pribadi. Nanti semua laporan dan komentar akan diarahkan ke dirinya. Memastikan aku bisa keluar dari masalah pembatalan pernikahan ini dengan selamat. Tong Jin Heng menolak. Biarkan dia merasa tenang untuk mencari saya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Soal pernikahan bisa dia selesaikan sendiri. Dia ingin berada di posisi terakhir untuk cinta yang dia miliki. Jadi dia langsung mengenakan pakaian pengantin. Dalam hidup ini, dia bisa dibilang telah menikahinya. Saya tidak bisa membandingkan cintanya dengannya. Tapi dia juga tidak akan membiarkan cintanya kalah terlalu banyak. Tong Jin Heng dengan senyum yang pantas berkata, saya tidak berpikir ini adalah hal besar. Saya rasa saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Mengenai Ningbing, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hal itu lebih penting daripada hidupnya. Sebagai temannya, tentu saya akan mendukungnya sepenuh hati. Tong Fu membawa keluarganya untuk mendukung Tong Jin Heng di atas panggung. Dengan cepat membuat wartawan terdiam. Tong Jin Heng melihat ke arah keluarganya yang berdiri di sampingnya mendukungnya. Dan merasakan aliran hangat di dalam hati. Saat itu Cindy juga mengirimkan doa terindah untukku. Semoga dia bisa menemukan aku dengan lancar. Tapi aku tidak ingin berpisah selamanya. Selama ini dia melihat cinta yang dia berikan padaku. Dia merasa cintanya sangat menyakitkan. Tapi sekarang dia baru tahu bahwa aku sebenarnya mencintai dengan lebih menyakitkan. Di antara kita selalu ada cinta yang saling menuju. Semoga Tuhan bisa mengasihani pasangan yang saling mencintai ini. Jangan lagi menyiksa kami. Siaran langsung berakhir. Lee Xingyu dengan jujur mengungkapkan, aku bisa lihat bahwa Tuan Fang pasti masih mencintai Bai Ningbing. Sudah seperti ini, dia masih sangat menjaga Bai Ningbing. Menurutku, pasti Bai Ningbing yang berpaling. Jelas-jelas dia adalah perempuan jahat. Tuan Fang, apakah kamu tidak setuju? Saat ini, pikiranku penuh dengan urusan pembatalan pernikahan dia dan Tong Jin Heng.
Tidak ada yang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Li Xingyu. Mereka sebenarnya kenapa membatalkan pernikahan? Apakah dia tahu sesuatu? Tuan Fang, ada apa denganmu? Apakah kamu mendengar saya berbicara? Saya bertanya dengan bingung. Apa yang kamu katakan? Li Xingyu meningkatkan suaranya. Mengulanginya sekali lagi. Saya bilang mereka membatalkan pernikahan. Pastinya Bai Ningbing sudah berpaling. Benar-benar pengkhianat. Bi Xinyu tiba-tiba berteriak. Membuat saya terkejut. Saya buru-buru menjulurkan tangan untuk meraba. Ada apa dengan Xingyu? Li Xingyu melihat orang yang muncul di hadapannya dengan penampilan yang lelah. Seketika terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi membicarakan orang di belakang. Siapa yang bisa mengerti? Rasa terkejut ketika melihat pengantin yang tidak muncul di pernikahan tiba-tiba muncul di depannya. Dia baru saja siap untuk berbicara dengan saya. Tapi melihat orang itu langsung memeluk saya. Seketika mataku melotot lebih besar. Tiba-tiba dipeluk seseorang. Saya pikir itu Li Xingyu. Namun, sekejap kemudian saya menyadari ada yang tidak beres. Tinggi dan bentuk tubuh orang itu sangat berbeda dari Li Xingyu. Siapa kamu? Lepaskan saya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Hanya memeluk saya semakin erat. Karena buta. Saya sebenarnya selalu dalam keadaan panik. Saya baru saja ingin melawan. Tiba-tiba merasakan cairan hangat jatuh di sisi leher saya. Dia menangis. Wujudnya langsung muncul di benak saya. Suara saya sedikit bergetar saat membuka mulut. Bai Ningbing. Dia sedikit melepaskan. Tatapanku penuh kerinduan jatuh di wajahku. Pelan-pelan membuka mulut. Ayuan adalah aku. Aku merasa panik. Hanya ada satu pikiran. Yaitu, dia sudah mengetahuinya. Tidak, tidak bisa. Aku dengan panik mendorongnya. Berganti arah ingin berlari. Tapi belum berlari 2 langkah. Karena mata yang tidak nyaman, aku terjatuh. Dia dengan cepat mengejarku. Dengan penuh rasa sakit memelukku. Suara yang penuh kerinduan dan ketidakadilan. Ayuan, sampai kapan kau akan mendorongku? Hingga kapan? Aku menggelengkan kepala. Kau seharusnya tidak ada di sini. Kau seharusnya ada di sini. Di pernikahan. Di samping Tuan Tong. Mengapa kau ada di sini? Ayuan, aku mencintaimu. Cintaku padamu tidak pernah berhenti. Satu hari, aku mohon, jangan tolak aku lagi. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Dia tidak ingin mendengar apapun saat ini. Hanya ingin mengungkapkan cintanya padaku. Kerinduan dan cinta yang tertahan selama 3 tahun meledak total di momen ini. Aku mengangkat tangan dan memeluknya erat-erat. Air mata mengalir deras. Tapi aku akan mati. Bai Ningbing, aku akan mati. Aku tidak bisa berada di sisinya terlalu lama. Tidak ingin dia melihatku mati. Apalagi tidak ingin dia setelah aku mati. Selalu hidup dalam rasa bersalah dan kerinduan padaku. Dia mengangkat tangan dan lembut mengelus pipiku. Menghapus air mata yang membanjiri wajahku. Ayuan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Mulai sekarang, meskipun langit dan bumi berpisah, kau tidak boleh berpikir untuk meninggalkanku lagi. Setelah mengatakannya, dia menarikku dan membawaku keluar. Dalam perjalanan ke sana, dia sudah menghubungi ahli terkemuka. Dia ingin merebut kembali nyawaku dari tangan Yama. Dia membawaku naik mobil. Dengan cepat sampai di rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter melihat laporan pemeriksaan di tangannya. Terus-menerus menghela napas. Setiap organ tubuhnya sudah sangat tertekan. Ditambah dengan penyakit akibat penggunaan obat yang tidak jelas jangka panjang. Bisa bertahan hingga hari ini sudah merupakan keajaiban. Dia tidak percaya dan merebut laporan dari tangan dokter. Kalian bukan mengklaim memiliki teknologi medis paling canggih. Asalkan bisa menyelamatkannya. Uang bukan masalah. Tuan, ini tubuhnya. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah sampai pada titik kehabisan tenaga. Kapan saja bisa dokter belum selesai berbicara. Orang-orang di sana semua mengerti maksudnya. Dia marah sekali dan mencengkeram kerah dokter. Kamu omong kosong. Jelas-jelas ini karena ketidakmampuanmu sendiri. Masih berani Al-Yuan. Aku terbaring di ranjang sakit. Mengulurkan tangan memanggil namanya. Dia segera melepaskan tangannya. Datang ke sampingku. Menggenggam tanganku. Al-Yuan, aku di sini. Aku membuka suara dengan lemah. Bai Ningbing, kamu mengantarkanku kembali.
Tubuhku sendiri. Aku jelas. Jangan nyusahkan dokter lagi. Ayuan, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Tubuhmu sangat sehat. Kamu pasti bisa hidup panjang dan sehat. Milisi berusia 100 tahun, bawalah aku kembali. Aku tidak ingin menghabiskan waktu terakhir dalam hidupku di rumah sakit. Suara dia pelan, takut. Ayuan, dengarkan. Ini rumah sakit yang tidak mampu. Aku akan membawamu ke rumah sakit lain. Milisi. Jangan lagi menipu dirimu sendiri. Bisa melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum mati. Menyentuh pipimu sekali lagi. Aku sudah sangat puas. Dia tidak menyerah. Sekali lagi membawaku ke rumah sakit lain. Hasilnya adalah jawaban yang sama. Fungsi tubuhku sudah mencapai batas. Kapan saja bisa mati. Karena permintaan kuatku. Dia membawaku kembali ke makam di luar pintu bunga lavender. Sepanjang jalan, dia berada dalam keadaan sangat tidak aman. Dia memelukku dengan erat. Bahkan tidak berani berkedip. Takut detik berikutnya aku akan menutup mata tanpa suara. Pergi darinya. Aku merasakan ketidaknyamanannya. Mengangkat tangan menyusuri lengannya. Menyentuh pipinya. Menenangkannya dan berkata, Milisi, jangan takut. Matanya memerah. Menunduk menenggelamkan kepalanya di pelukanku. Ayuan, kenapa kau harus bodoh seperti ini? Aku lebih suka mati. Daripada membuatmu menjadi seperti ini, Milisi. Jika situasi kita berdua ditukar 3 tahun yang lalu apa yang akan kau lakukan? Dia tidak bisa tidak mulai merenungkan masalah ini dengan serius. Akhirnya hanya satu jawaban yang muncul di benaknya. Jika 3 tahun lalu dia dan aku bertukar posisi, takutnya dia juga akan membuat pilihan yang sama. Karena kita saling mencintai. Sudah melampaui kehidupan kita sendiri. Dia dengan sengaja berkata, saya pasti tidak akan bodoh sepertimu. Saya akan menikah denganmu. Setelah kamu meninggal, beberapa tahun kemudian aku akan melupakanmu. Dan menikah lagi. Saya berpura-pura kesal dan berkata, seandainya aku tahu seperti ini, aku tidak akan menyelamatkanmu. Ayuan, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku tersenyum tipis. Tapi Ningbing, aku tidak mau kamu mati. Aku ingin kamu hidup dengan aman dan sehat di dunia ini. Suara dia terdengar sedikit terseduh. Dunia tanpa kamu. Apa artinya aku hidup? Ini juga yang paling aku takuti. Jadi aku selalu tidak berani memberitahunya kebenaran. Ningbing, aku mau kau janji padaku. Meskipun aku mati, kau tetap harus hidup dengan baik di dunia ini. Aku mengizinkanmu berduka untukku selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun, kau harus menikah dengan Tuan Tong. Membangun keluargamu sendiri. Melihatku sudah seperti ini. Masih peduli padanya. Air mata yang menggantung di matanya jatuh. Ayuan, apakah kau tahu betapa kejamnya kata-katamu ini? Kau membuatku melihatmu mati. Lalu mencari orang lain untuk menikah dan memiliki anak. Aku menggenggam tangannya. Memohon padanya. Ini adalah permintaan terakhir saya padamu sebelum aku meninggal. Kau harus berjanji padaku. Dia menggenggam tanganku. Ayuan, selain itu, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Sejak saat aku mengetahui kebenaran, dia sudah memutuskan. Mulai sekarang, dia ingin hidup dan mati bersamaku. Milisi Ayuan, kita sudah sepakat sebelumnya. Untuk bersama selamanya. Setelah semua penderitaan yang kau alami untukku, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Membiarkanmu pergi sendirian Ayuan. Entah itu ke neraka atau surga. Aku pasti akan menemanimu. Air mata mengalir satu persatu dari mataku. Meskipun penglihatanku kehilangan fokus. Tapi hatiku sangat jelas. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu harus begitu bodoh? Dia mengangkat tangan dan dengan lembut mengusap air mata di pipiku. Siapapun bisa bilang aku bodoh. Tapi kamu tidak bisa karena kamu 1000 kali lebih bodoh dariku. 10.000 kali. Di dalam hatiku ada manis sekaligus keputusasaan. Karena aku jelas, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengubah keputusannya. Dia benar-benar berniat mati bersamaku. Tapi aku benar-benar tidak ingin dia mati. Ningbing, kalau kamu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk, maka kamu seharusnya tidak membiarkan usahaku sia-sia. Kamu seharusnya membawa harapanku ini untuk hidup dengan baik. Dengan mataku untuk membantuku melihat dunia. Tapi apapun yang aku katakan, dia tetap tidak mau membuka mulut. Tidak setuju. Ketika kami kembali ke kabin, dia ingin menggandeng tanganku turun.
Aku dengan marah melepaskan tangannya. Dia juga tidak marah, hanya menghela napas perlahan. Dengan hati-hati melindungiku di belakangnya. Menemani aku berjalan ke kabin. Aku duduk di tempat tidur. Seluruh tubuhku membungkus lututku dan meringkuk. Secara instinktif memanggil nama Lee Xingyu. Dia langsung berkata, "Di sini hanya ada satu kamar. Aku telah mengaturkan hotel untuknya. Sekarang hanya ada aku dan dia di seluruh rumah." Dia tidak ingin berpisah denganku sedetik pun. Dia pergi mengambil air untukku mencuci muka. Aku juga tidak kooperatif. Bahkan menendang baskom air. Dia dengan sabar membereskan rumah. Lalu membawa lagi baskom air untuk membantuku bersih-bersih. Saat mengelap jari, melihat bekas luka kecil di telapak tangan saya. Segala hal yang pernah ia lakukan yang menyakiti saya. Sekali lagi terlintas di benaknya. Ia berlutut di hadapan saya. Menunduk dan dengan lembut mencium telapak tangan saya. Ini adalah penyerahan. Juga pengakuan dosa. Ayuan, maafkan aku. Sebelumnya aku bodoh dan sangat terpedaya. Selama 3 tahun kamu tidak ada. Saya tidak pernah melupakan kamu sekejap pun. Saya ingin mencarimu. Tapi saya takut melihat kamu dan Licia berdua. Adegan yang kau mainkan dengan Licia dulu. Menjadi mimpi buruk saya selama bertahun-tahun. Kemudian kamu muncul di hadapan saya lagi, mengeluarkan gelang kerang untuk menukarnya dengan uang. Saya merasa senang dan marah. Senangnya, kau masih menyimpan gelang yang aku berikan padamu. Kesal karena 30.000 rupiah kau mau mengembalikannya padaku. Suara dia penuh penyesalan. Aku melakukan serangkaian hal yang menyakitimu dan tidak rasional. Ayuan, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kau yakin mau masih marah padaku di saat-saat terakhir? Suaraku pahit dan beku. Kau juga tahu waktuku tidak banyak. Aku hanya memohon padamu untuk setuju pada permintaan terakhirku. Hidup dengan baik. Tapi aku tidak mau Ayuan. Kau tidak tahu betapa sakitnya 3 tahun tanpamu. Aku hidup dengan sangat menderita. Mendengar kata-katanya, akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Mengulurkan tangan ingin menariknya naik. Tapi hanya menyentuh pipinya yang basah. Dia kembali menangis. Hatiku juga melunak. Beku, kenapa sekarang kau jadi sangat mudah menangis? Dia dengan tenang mengakui. Aku tidak pernah sekuatmu. Kau lupa. Saat kita bertemu untuk pertama kalinya. Aku juga sedang menangis, kan? Aku meraba-raba menggenggam tangannya. Menariknya ke sampingku. Nasib milisi sudah cukup tidak adil bagi kami. Aku susah payah melahirkannya. Sekali. Selamatkan nyawamu. Tolong jangan biarkan aku kalah, ya. Ini pertama kalinya. Aku mengeluh tentang ketidakadilan takdir, yang membuat hidup kita begitu penuh liku. Dia mengalah, karena dia ingin aku menang. Ingin aku mengatasi nasib yang tidak adil ini. Dia berjanji padaku akan hidup dengan baik. Meskipun hidup hanya akan menyakitkan. Kami menghabiskan malam pertama berpelukan setelah 3 tahun. Saya tidur nyenyak, tapi dia tidak berani tidur lama. Dia sesekali mengangkat kepala untuk melihat saya, memastikan saya tidak menghilang. Keesokan paginya saat bangun, saya merasakan kening saya dicium. Saya tersenyum tidak terasa. Ini adalah momen yang selalu saya nantikan. Setiap pagi bangun bersama kekasih. Bahkan jika besok adalah hari kiamat, saya tetap memiliki keberanian untuk menghadapi. Lalu saya mendengar dia berkata di telinga saya, "Ah Yuan, mari kita menikah. Kamu masih berutang 1 pernikahan padaku." Saya terdiam, tapi dia mengangkat tangan dan menekan bibirnya di atas bibir saya. "Tidak ada apa-apa, tapi kamu hanya perlu bilang mau. Semua yang tersisa adalah tanggung jawab saya. Saya bersedia. Hidup saya benar-benar tidak tersisa banyak hal. Mulai sekarang, saya tidak ingin membuang waktu lagi bahkan sedetik pun." Setelah bangun tidur, dia menyiapkan sarapan sendiri. Setelah kita makan bersama, kita pergi untuk mengambil akta pernikahan di sini. Di sore hari, gaun pengantin yang dia desain sendiri dikirimkan. Saya menyentuh pola rumit pada pakaian pengantin pria. Tanpa sengaja saya bertanya, "Apakah ini yang punya Tuan Tong?" Dia menjawab iya dan tidak. Model, mirip dengan yang dicoba sebelumnya oleh Tong Jin Heng. Tapi yang ini saya buat sendiri. "Ayuan, saya bantu kamu untuk memakainya." Pernikahan kami sangat sederhana. Di tengah ladang lavender ungu yang tak berujung. Asisten dan Lee Xingyu berperan sebagai saksi pernikahan. Pengantin pria Tuan Fang Yuan.
Apakah Anda bersedia untuk menikahi Nona Bai Ningbing? Menjadi istri Anda, di saat sakit maupun sehat, di saat miskin maupun kaya, atau karena alasan lainnya, selalu mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, selamanya setia padanya, hingga akhir hayat. Menikahinya adalah impian saya sejak lama. Sekarang impian ini akhirnya terwujud. Saya berteriak, saya bersedia. Pengantin wanita Nona Bai Ningbing. Apakah Anda bersedia Tuan Fang Yuan menjadi suami Anda? Menikah dengan dia, baik dalam kesehatan maupun penyakit, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan atau alasan lainnya. Cintailah dia, rawatlah dia, hormatilah dia, terimalah dia, selalu setia padanya, hingga akhir hayat. Senyumnya menyiratkan kebahagiaan, namun matanya dipenuhi air mata. Saya bersedia. Sekarang pengantin pria dapat mencium pengantin wanita. Saya mengangkat kerudungnya, seperti saat kami mencium pertama kali. Dengan hati yang cemas dan bersemangat, perlahan mendekatinya. Sepintas angin berhembus, membawa aroma bunga, seolah-olah adalah berkah dari alam untuk kita. Setelah menikah, tubuh saya mulai semakin lemah. Saya sering tidur sepanjang hari, dan setiap kali saya bangun, dia selalu berdiri diam di samping saya, seolah-olah seperti sebuah patung. Sampai saya membuka mata lagi, dia tampak hidup kembali. Ketika sadar, hal yang paling saya suka lakukan adalah bersama dia, ke ladang lavender di luar sana. Saya bersandar pada bahunya, mencium aroma bunga, merasakan udara alam. Angin sepoi-sepoi menyapu rambut saya. Saya dengan suara lemah membuka mulut. Saya sangat mengantuk. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Jika mengantuk, tidur saja. Saya akan selalu menemani kamu. Namun saat ini, saya dengan keras kepala tidak ingin menutup mata. Ternyata ketika seseorang akan mati, mereka benar-benar bisa merasakannya. Aku tahu setelah aku memejamkan mata, aku tidak akan bangun lagi. Aku mengangkat tangan dan lembut menyentuh pipinya. Ingin mengukir wajahnya dalam ingatanku. Millie, aku mendengar orang baik setelah mati bisa pergi ke surga. Di sana tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa sakit. Hanya ada kebahagiaan abadi. Katakan padaku, apakah aku bisa pergi ke surga? Matanya berwarna merah. Tentu saja, Ayuan. Kamu akan hidup bahagia di surga. Millie, kali ini aku pergi ke surga terlebih dahulu. Menunggu kamu 100 tahun kemudian untuk mencariku. Bagaimana? Air mata mengalir di pipinya. Baik, Ayuan, aku pasti akan mencarimu. Aku tersenyum puas. Akhirnya aku dan kekasihku memiliki anugerah. Janji saya akan mencintainya selamanya di surga. Menunggu dia selamanya. Jari-jari saya meluncur dari pipinya. Kali ini saya tidak bangun lagi. Tubuh saya perlahan-lahan membeku di pelukannya. Dia memeluk saya erat-erat, mencium pipi saya. Maaf, Ayuan, saya tidak bisa memenuhi janji yang saya buat sebelumnya. Dia mengeluarkan obat yang sudah dipersiapkan dan meminumnya. Sekarang saya akan pergi ke surga mencarimu. Kamu sudah menipuku sekali sebelumnya. Sekarang saya juga menipumu sekali. Kita telah seimbang. Sampai di surga, kamu tidak boleh menyalahkan saya ya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Walaupun kamu menyalahkan saya juga tidak apa-apa. Asalkan kamu mengizinkan saya berada di sisimu. Angin bertiup. Aku dan dia terjatuh bersama di ladang bunga lavender. Kami berdua tersenyum puas. Sejak saat itu kami akhirnya bisa bersama selamanya. Ketika asisten dan Li Xingyu tiba, tubuh kami sudah dingin. Mereka mengumpulkan tubuhku dan dia. Setelah kremasi, sesuai keinginan kami semasa hidup, abu kami disebar di ladang bunga lavender. Li Xingyu dengan air mata di matanya bertanya pada asisten Su. Kamu bilang Pak Fang dan Nona Bai akan bersama lagi di kehidupan selanjutnya. Akan, meskipun kematian tak dapat memisahkan mereka. Akhir cerita.